Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar ayah bunda sekalian? Berjumpa lagi kita di podcast Titian Silaturahmi episode kedua. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa dengan tema eh, mendidik anak dengan keteladanan, mencetak generasi peduli peradaban. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah ditemani oleh narasumber kita yang insya Allah ayah bunda sudah banyak mengenal juga mungkin ya beliau. Beliau adalah Ustadz Budi Prayitno yang aktif sekali sebagai narasumber untuk kegiatan-kegiatan agama Islam, sebagai narasumber juga untuk kegiatan pendidikan dan parenting. Alhamdulillah. Baik, sama-sama kita sapa Ustadz Budi ya, ayah bunda. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Thais, Iya, bunda semua, orang iya. tua murid dari Sekolah Alam Gaharu. Sekolah Alam Gaharu, dan Iya, siapapun yang mengikuti tayangan ini, iya. semoga senantiasa ada dalam kesehatan, keberkahan, dan tetap semangat menjadi orang tua terbaik. Amin, amin. Alhamdulillah sudah hadir lagi ke sini ya Ustadz. Ini sudah kesekian kalinya ya Ya, dan hadir. selalu ada yang baru di Gaharu. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan selalu ada yang baru juga materi-materi dari Ustadz Budi ya. Alhamdulillah ya. Kita sebagai orang tua memang selalu haus akan ilmu mendidik anak nih Ustadz. Nah, untuk mendidik anak ini kan sebenarnya memang sudah kewajiban orang tua ya Ustadz ya. Kewajiban orang tua dan kita kadang belum ada sekolahnya khusus gitu ya untuk mendidik anak ini gitu. Maka kajian-kajian parenting itu benar-benar sangat dibutuhkan nih untuk kita sebagai orang tua. Alhamdulillah hari ini kita ada temanya tentang mendidik anak dengan keteladanan. Ya. Nah, dengan keteladanan ini mungkin metodenya gitu ya, metode keteladanan ini seberapa penting sih Ustaz untuk kita mendidik anak ini dengan keteladanan gitu. Ya, Thais dan ayah bunda sekalian yang berbahagia, kita selalu bersyukur sebagai muslim karena punya rujukan yang real, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada Allah kita rekaman di bulan Maulid ini ya. Ya, alhamdulillah. Yang beberapa hari lagi juga kita merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanyakan seberapa penting keteladanan, kita melihat bahwa ada orang Islam yang ilmunya nggak banyak, tapi dia jadi muslim yang baik loh. Dia pemaham konseptual. Kalau diajak debat tentang filosofi Islam, kan dia nggak ngerti. Tapi dia bisa berperilaku baik, menjalankan ajaran-ajaran Islam dengan baik. Pertanyaannya dari mana ya sumber yang membuat dia bisa jadi muslim yang baik, meskipun mungkin pemahaman mendalam apalagi filosofi Islam, konsep itu dia nggak terlalu paham. Karena ada teladan sosok Nabi Muhammad SAW yang kalau dalam bahasa seorang penulis yang Abu Bakar Sirajuddin ya, sebelumnya namanya Martin Link, Muhammad SAW itu tidak terlalu tinggi di awan, bahkan menginjak bumi, tapi juga tidak terlalu tinggi. Jadi begitu mudah diambil contohnya, diadopsi dan dipraktekkan. Sebagai orang biasanya gitu. Manusia itu manusia biasa yang berjalan di atas tanah, lahir dari seorang perempuan yang makan nasi seperti kamu makan, makan roti kering seperti kamu makan. Jadi ada contoh yang bisa diadop, ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi pada diri Rasul itu kata Allah ada teladan yang baik, maka penting sekali memang keteladanan. Maka Rasul juga jadi sosok. Banyak konsep hidup yang tidak laku akhirnya. Kenapa? Nggak ada sosoknya. Nggak ada yang dicontohnya. Nggak gitu ada teladan hidupnya. Tapi kalau ajaran Islam ada. Nah, dalam konteks pendidikan juga begitu. Kita tidak perlu jadi orang tua yang paham semua teori pendidikan dari berbagai ahli. Iya, karena kita ilmunya banyak. Ya, gitu. Bahkan nggak tahu teorinya Erikson, nggak tahu teorinya metode-metode pendidikan yang nggak tahu. Ya.
Yang diketahui itu adalah bahwa saya punya ajaran, punya konsep yang sederhana, bahwa jadi orang tua itu harus melaksanakan ini. Ketika teladan itu hidup pada diri orang tua, anak itu kan peniru ulung. Nah, itu betul Ya. Ustaz. Jadi kalau bicara soal keteladanan, kita harus ingat anak itu peniru ulung. Berbusa-busa kita bilang kepada anak jangan jadi pemarah. Tapi ngomongnya jangan jadi pemarah. Nah, dengan menunjukkan marahnya. Jadi yang ditiru ininya. Iya. Ya, kan non verbal communication tuh 70% lebih dipercaya daripada verbal. Verbalnya bilang jangan pemarah, ininya otot gitu. Ekspresinya. Ekspresinya otot, intonasinya juga intonasi orang marah. Nah itu yang ditiru. Itu yang ditirunya ya, apa yang dilihatnya. Anak lebih pada, jadi saya pernah ditanya, bagaimana mengajarkan sholat pada anak? Apa yang pertama kali diajarkan? Gerakannya. Anak bayi kan belum ngerti bahasa, tapi dia udah gerakan. Tidak perlu diajarkan, belum. Diperlihatkan saja dua gitu tahun ya. perlihatkan saja. Ya. Bahwa orang tuanya sholat, anak ikut Bareng gitu ikut ya. bareng. Sebelahnya. Iya, terlibat. Ya, tidak dituntut sempurna tentu saja. Orang kewajiban juga belum ada. Ya. Tapi terbiasanya juga mungkin Ustaz ya. Nanti sesudah keteladanan ada pembiasaan. Tahapannya begitu. Tahapan berikutnya. Jadi keteladanan itu contoh yang dalam hal yang sederhana. Pada saat kehidupan anak awal, dia sudah harus melihat contoh-contoh yang akan dia rekam. Mungkin belum muncul nih, di usia 2-3 tahun, apa yang dia masuk di rekamannya. Iya. Tapi begitu 5 tahun, kenapa kita lihat di medsos anak perempuan yang ngecoblak kayak ibu-ibu? Iya, suka ada itu ya. Padahal nggak diajarin kadang-kadang. Ya. Tapi dia ngecoblak sesuatu ya. Ya Allah ini kok kayak siapa? Pasti nggak jauh-jauh dari emaknya. Nah, gitu. Apa yang sudah pernah dilihatnya gitu ya. Apa yang dilihat kan dalam teori psikologi itu, dilihat itu kan tidak hilang ya. Sesuatu yang dipersepsi itu masuk ke kesadaran kita. Ada di memori, ada yang short term memory, ada yang ke long term memory. Nah, yang masuk ke long term memory mungkin belum ke recall pada saat umur anak itu 2-3 tahun, tapi dia udah lihat sehari-hari apa yang terjadi di rumahnya, bagaimana ayahnya bersikap, bagaimana sandal disimpan. Sekecil itu pun ya. Sedetail itu anak-anak itu kan satu peniru ulung, yang kedua dia merekam dengan kemampuan rekaman yang hebat. Nah, berapa ribu giga itu? Allah sudah kapasitas memorinya itu. Mungkin belum, tapi begitu dia melihat tentang kerapihan, tentang kebersihan, dan kemudian itu menjadi bagian dari dirinya, tersimpan di long term memory. Begitu dia umurnya lebih bertambah, misalnya 5 tahun, keluarlah dia sudah bisa bicara, vocabnya juga perbendaharaan katanya sudah banyak, keluarlah itu yang kemarin ditiru. Jadi penting banget keteladanan sebelum kita bicara soal konsep. Makanya kan suka dikatakan orang tidak tahu seberapa hebat ilmu kita sebelum diskusi. Orang tidak tahu bagaimana bacaan Quran kita sebelum kita membaca Quran di depannya. Orang tidak tahu apakah kita ahli sholat atau tidak sebelum berjalan bersama-sama beberapa hari. Tapi orang segera tahu bagaimana perilaku kita, akhlak kita. Maka yang namanya keteladanan itu memang lebih dekat dengan pembahasan bagaimana akhlak para orang tua di rumah, sehingga kemudian anak-anak menjadi punya pegangan. Saya harus jadi seperti apa? Udah kelihatan. Self-konsepnya, konsep dirinya, saya siapa, itu kan nyambung dengan saya anak siapa. Gitu. Nah, betul itu. Anak tidak jatuh, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, kecuali ada yang ngambil nyolong. Iya, betul. Nah, iya, kalau misalnya seperti itu, Ustaz, berarti kan apa yang kita contohkan tentunya harus sesuatu yang baik. Ya. Nah, ini kan kita sebagai individu kan kadang ya tidak belum sempurna lah semuanya gitu ya, Ustaz. Kadang kan kita masih dalam perjalanan nih memperbaiki diri gitu ya. Nah, kadang dalam keseharian pun juga itu adalah yang mungkin kita belum tahu ini tuh sudah betul atau belum gitu. Yang akhirnya kadang ke record juga nih sama anak-anak. Nah, kita yang sedang berproses ini tapi ingin juga memberikan keteladanan gitu buat anak kita, gimana nih Ustaz? Googling di internet kalimat maafkan ayah yang sok tahu. Jadi kita tidak merasa itu adalah apa yang saya alami.
Oh. Ya. Ketika saya saya ceritakan sekilas. Saya ingin mengatakan bahwa orang tua itu juga terhormat kalau mau minta maaf. Justru itu ya yang membuat Ya, terhormat membuat bahkan. anak-anak itu kita kalau minta maaf ke anak tuh nggak jadi jatuh merek gitu, Nah, nggak kehilangan kehormatan. justru itu juga sedang memberikan keteladanan Betul. bahwa jangan sungkan, Untuk tidak, minta maaf. iya, tidak akan The jatuh three harga diri. magic words, Itu yang harus please, eh, help, thank you. Jadi saya pernah mengalami, guys, pulang bekerja dan bertanya pada anak saya, mas orang tua lah, ada PR? oh, ya. Ada, dikerjakan belum? Belum. Kenapa? Sudah lewat ISA, belum Iya, selesai, kerjakan PR, berapa soal? iya. 10 soal. Hmm. Nanti, sekarang. Sekarang kerjakan. Wah, itu suasananya kayak suasana horor lah. 10 soal dikerjakan dalam waktu 1 jam. Karena kalau ditekan begitu kan stres banget. Iya langsung. 4 kali 8 berapa? 8 kali 4 berapa? Nggak bisa. Kamu kelas berapa ini? Oh, Wah, sudah langsung di ini ya. mau turun kelas? Wah, Oh, udah. Itu jelek sudah banget lah. diintimidasi. Pokoknya jelek banget lah saya. Iya. Sampai selesailah 10 soal itu dalam waktu Mhm. hampir 1 jam. Dan udah, kalau gitu istirahat. Saya mandi. Iya, Ketika saya mandi, dingin tuh. sudah Ketika ada. dingin, menyesali. Kenapa ya tadi begitu? Lalu saya datang ke kamar anak saya. Kak, kenapa tadi kok PR-nya belum dikerjakan? Kan bisa tuh kalau dikerjakan. Ya, jawabannya, waktu ayah nyuruh aku ngerjain PR, aku lagi ngapalin hadis. Masya Allah. Besok ada tampilan anak-anak TK di masjid. Jadi 5 orang ini harus ngapalin 20 hadis. Satu orang 4 hadis, hadis pendek lah ya, Iya, doa-doa pendek. iya. Tapi kakak kan ketua kelompok. Oh, Masya Kakak tuh harus hafal Allah. kalau bisa semuanya. Iya. Waktu disuruh ngerjain PR itu tinggal 2 lagi Ya katanya. Allah. Langsung, Nah, gitu langsung ya. saya peluk bilang maafin ayah ya. Saya tulis, saya rekam dan ayah bunda juga bisa googling kalau mau dengar cerita lengkapnya kan Iya, dulu lebih dramatik ya. iya. Karena benar-benar dirasakan bagaimana ini saya minta maaf, Ah, minta maaf ya. Dan besoknya karena saya pengurus masjid, iya. sebelum anak-anak itu tampil saya announce dulu bahwa kalau Ah, ada anak-anak yang kurang bagus hafalannya yang salah saya. iya, kondisinya itu Karena ya. ternyata, nah, jadi kita orang tua memang belum punya sertifikasi sebagai orang tua. Nah, itu belum ada Guru-guru, pelatihannya. guru-guru ada pendidikan ya, Iya, ada betul. sertifikasi ya. Iya, Orang tua nggak ada. iya. Tiba-tiba saja beban itu sampai pada kita. Ya. Tapi kan kita tahu Allah itu memberikan apa yang namanya hikmah, Iya. apa yang namanya ilham. Ya. Termasuk kalau panduannya, kalau kita merasa belum sempurna, jangan segan minta maaf. Tapi sekarang sebetulnya juga uh, no excuse sebetulnya teh. Hmm. No excuse ya. Sekarang Nah, di perangkat-perangkat kita harusnya sudah. pengetahuan bertebaran. Coba tanya kepada si AI, bagaimana cara jadi orang tua yang baik? Wah, itu lebih pinter itu kayaknya secara teori ya. Ya di prompting ya, Iya. bilang ke AI, kamu adalah orang tua terhebat di dunia. Masya Allah. Dan kamu sudah sukses mendidik anak-anakmu, beritahu saya bagaimana cara jadi orang tua yang baik. Itu akan berebet mau berapa puluh halaman buat teori yang mana. Jadi sebenarnya tidak ada lagi maaf bagi para orang tua yang mengatakan saya ini kan nggak pernah belajar jadi orang tua, saya nggak punya ilmu, nggak bisa. Tidak bisa dijadikan alasan ya, Bisa, karena bisa. semuanya sebenarnya sudah tersedia. Ilmu sekarang berlimpah seperti buah salak pada musimnya. Tinggal klik ya, tinggal klik pilih Tinggal yang klik mana. dan mau nanya itu berlimpah luar biasa. Jadi satu kita sadar diri bahwa kita punya kekurangan, kalau terlanjur bersalah minta maaf. Yang kedua, sekarang era di mana pengetahuan begitu berlimpah ruah. Tidak ada lagi alasan kita tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Kamu belajar. Tidak harus pinter banget, justru karena bodoh lah kita belajar. Saya merasa bodoh, saya belajar. Makanya tetaplah bodoh, kata siapa? Bill Gates ya, tetaplah bodoh, tetaplah lapar. Supaya tetap belajar. Supaya tetap mau belajar. Dan Jangan berusaha. merasa sudah pinter. Anak 5, anak 4. Anak pertama belajar, anak keempat, udah saya udah pinter. Udah. Enggak juga. Tiap anak punya karakter tersendiri. Tiap waktu punya tantangan yang berbeda. Jadi penting satu, kalau memang terlanjur berbuat salah minta maaf. Tapi yang kedua,
Kita harus upgrade diri, mencari ilmu, bertanya, supaya apa? Supaya makin mampu menjalankan tugas. Karena bagaimanapun mau bilang nggak sanggup, mau bilang nggak mampu, pertanggungjawaban sebagai orang tua akan diminta. Oke. Nah, berarti kita kemauan dan kemampuannya itu yang memang harus di-upgrade ya Iya, untuk itu. harus Jadi ada siap gitu. kemauan untuk memperbaiki diri, menambah pengetahuan, dan dengan begitu nanti kemampuannya akan meningkat. Hmm. Alhamdulillah dengan semangat seperti itu, Hmm. ya pertanyaan-pertanyaan itu akan terjawab. Dan nanti kan dinamis ya, dinamis bagaimana kita dapat reward biasanya orang tua tuh lihat anak, oh anak saya udah oke nih, alhamdulillah, senang kan, oh ternyata dia dididik dengan baik, disekolahkan di tempat yang baik, di rumah juga dijaga, oh kalau ada azan ya nggak usah disuruh lagi. Iya, karena sudah terbentuk Karena ya. sudah terbentuk, sudah terbiasakan, sudah ada teladannya di rumah, teladannya di sekolah, maka dia menjadi anak yang sudah bisa menunjukkan perilaku seperti yang diharapkan. Kalau begitu Ustaz, kalau kita bicarakan tentang keteladanan, apa yang akan kita teladankan, akan kita tanamkan itu berarti memang yang kita contohkan itu dari bangun tidur sampai tidur lagi itu semuanya memang harus kita contohkan dengan baik ya berarti. Ya, tidak diniatkan dicontohkan pun menjadi satu habit dalam rumah, itu yang akan tertanam. Sebenarnya karena memang sudah kewajiban kitanya juga ya, kita Iya, sebagai seorang muslim, sebagai orang tua yang memang melakukan kewajiban-kewajiban kita sesuai aturannya istilahnya iya. ya, seperti itu gitu Ketika ya. Jadi kita menjalankan apa-apa yang memang agama menyuruh, kita menjalankan apa-apa yang memang harus dijalankan, itu menjadi satu satu kebiasaan yang anak itu ya terbiasa begitu. Anak-anak yang terbiasa di rumahnya tertib, nggak usah disuruh harus tertib, sudah tertib. Ya, saya tidak tahu bagaimana orang Jepang mendidik ya, ya, nah itu sehingga contohnya betul. itu budaya seperti apa ya yang membuat anak-anak itu walaupun dalam suasana bencana itu Mhm. tertib ngantri naik ke mobil. Sudah terkondisikan dengan baik gitu Begitu, ya. itu kan kelihatan bagaimana akhirnya muncul pada perilaku. Dan itu pasti lebih banyak contoh daripada omongan. Nah itu, kalau kita kan kebanyakannya omongannya Kebanyakan dulu gitu. bicara, contohnya Heeh. belum ada. Kamu harus bersih ya, rumahnya kotor. Enggak. Padahal, tapi kalau sudah dibiasakan bersih, Iya. udah. Saya, alhamdulillah punya banyak guru yang mendidik saya tidak boleh terlambat datang. Mhm. Saya pernah bahkan ada Ibu Titi, guru statistik saya nggak bisa masuk teh. Hmm. Karena Ibu Titi masuk Telat. duluan ke kelas. Oh. Padahal tas saya udah di dalam. Oh, padahal udah datang duluan ya. Sudah datang keluar dulu mau ngambil kapur, saya ketua kelas, kapurnya Oh habis. iya, Dulu masih dulu zaman pakai kapur kapur, ya. ya Iya, ambil iya. kapur. Begitu saya masuk, ibu tuh bilang, Bun, apa perjanjian kita? Masya Kalau ibu Allah. sudah di dalam, saya, tapi ibu tas saya udah di dalam, saya udah masuk. No, dan itu membuat saya tidak boleh terlambat. Ketemu lagi dengan seorang pendidik, Bu almarhum Prof. Kusbandia. Bu Kusbandia itu bilang pada saya diundang oleh beliau ngisi Mhm. acara di kampusnya. Diajak ngobrol dulu. Kata Bu Kus, kalau guru itu Iya. datang tepat waktu itu terlambat katanya. Hmm. Itu masuknya Guru terlambat. saya kata Bu Kus itu harus datang paling tidak Sebelum. 5 menit sebelum mahasiswa saya. Oh, Masya Allah. Itu nempel banget. Sehingga, nah itu kan udah ada konsepnya, orangnya Mhm. mempraktekkan, Mhm. jadi itu kebiasaan. Di rumah juga sama. Kalau tidak ada sesuatu yang sudah dibiasakan, nanti kan jadi habit. Ya. Bagaimana, oh susah payah kan, tapi jadi jalan rezeki, bikin seven habit. Iya betul. Bagaimana melatih, bagaimana untuk jadi habit, untuk jadi kebiasaan itu proses yang salah satunya berdasar pada apa yang disajikan di rumah, dijalankan dengan konsisten terus. Tidak usah banyak bicara, tapi ada contohnya bahwa Mhm. handuk itu sebenarnya ada di tempat Iya. handuk. Yang namanya adil itu menerapkan sesuatu pada tempatnya. Nah. Sendal di sini, sepatu di sini. Kalau sudah selesai makan, itu alat-alat makannya dibawa ke dapur. Satu pagi saya diajak makan di Eindhoven di Belanda, Mhm. ada tempat makan gitu. Eh, Kemudian kami makan dan saya melihat, saya diberitahu oleh teman saya, beres makan, ini sampahnya dibuang, piringnya disimpan di situ, ada Mhm. mesin berjalan yang akan membawa piring kotor itu ke tempat nyuci. Iya.
Tiba-tiba ada orang dewasa yang menyimpan piring yang penuh dengan sampah. Ada anak kecil di situ langsung set, dia buangin Iya, sampahnya. yang itu ya. Dia nggak, anak kecil itu nggak ribut. Itu anak mungkin usia kelas 2, kelas 3 SD. Ada orang dewasa yang jorok itu nyimpen. Anak itu langsung ambil piring yang kotor itu, dia buang sampahnya ke tempat sampah, dia disimpan. Begitu sudah jadi habit, Sudah jadi sudah jadi kebiasaan kebiasaan. ya. Jadi kita membiasakan anak dengan hal yang baik. Di Jepang begitu sudah terbentuk, di Belanda juga sudah terbentuk. Jadi ikhtiar kita menuju kepada peradaban yang seperti itu saya boleh mengatakan sebuah peradaban. Bagaimana orang punya disiplin, Iya. bagaimana punya sifat-sifat yang baik, yang ini kemudian dalam skala yang lebih besar akan sangat bermanfaat. Gitu deh. Karena ini akan tertanam sampai dia nanti dewasa dan ini yang akan membentuk peradaban itu ya dengan orang-orang yang sudah seperti ini. Karena ada sekolah yang punya slogan bagus sekali. Knowledge is power, but character is more. Nah, Knowledge is power, but character. Pengetahuan memang kekuatan, tapi karakter itu lebih dari pengetahuan. Bagaimana Mahatma Gandhi menaklukkan Inggris dengan karakter, swadesi, hidup sederhana, menggunakan pakaian yang kainnya dipintal dari kapas sendiri. Dan Mahatma Gandhi yang mengatakan betapa mulianya seorang yang bernama Muhammad, tokoh yang sangat human, yang menaklukkan dunia bukan dengan senjata, tapi dengan apa? Dengan karakternya, dengan kemanusiaannya. Jadi kita sedang membangun peradaban melalui membentuk pribadi-pribadi seperti ini. Dan siapa yang paling bertanggung jawab? Ayahanda, ibunda, bukan bu guru. bukan ya? Oh. Nah, ini yang Bu terjadi. guru dan pak guru itu partner. Partner. Yang aktor, jadi kalau pemeran utamanya ayah dan bunda. Ayah dan Ya, bunda. para guru Catat ini, para guru ini adalah partner untuk membantu mewujudkan pribadi-pribadi hasil didikan ya putra-putri ayah dan bunda menjadi pribadi yang diharapkan. Kami ini partner, apalagi saya ya, partner jauh. Partner khusus yang didatangkan ya. Bapak Ibu guru, siapa yang pelaku utamanya? Orang tua. Karena bagaimana orang tua berbicara, bagaimana orang tua memulai makan, bagaimana orang tua menutup makan, bagaimana mandi, bagaimana di mana handuk disimpan. Hal-hal yang kecil itu sebenarnya juga bagian dari Kalau proses. di orang dewasa, masalah suami istri, kadang ada masalah yang dimulai dari hal kecil. Nah, itu suaminya misalnya rapi banget, kalau nutup laci itu harus rapi, istrinya melengeh itu gitu ya, nggak suka banget gitu melihat. Kenapa? Dari kecil sudah. Atau istrinya sudah diajarkan kalau dulu pasta gigi itu kemasannya ini ya aluminium. Jadi kalau jorok itu kelihatan banget gitu ya. Harus sekarang kan dari plastik yang reversible dia. Nah, tapi kalau ada orang yang mungkin istrinya udah biasa rapi, suaminya jorok, menjat pasta giginya di mana aja, oh gitu. bisa bertengkar itu. Iya, hanya karena hal kecil ya. Jangan anggap sepele hal kecil, ya kan juga filosofi kita sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit peribahasa kita. Menanamkan kebiasaan baik sejak dini. Dan itu di mana? Balik lagi di rumah terutama. Sekolah ngebantuin. Kalau ini kadang terbalik nih Ustadz. Karena di sekolah dibentuknya gitu ya sama bu gurunya. Kebiasaan menyimpan barang di mana gitu, di tempatnya. Tadi kan menaruh sesuai tempatnya gitu ya. Kemudian ketika makan harus seperti apa gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau di rumah itu orang tua dengan kesibukannya gitu sudah merasa cukup. Kayaknya saya udah cukup menyekolahkan nih anak saya di sekolah yang menanamkan itu semua. Nggak bisa, harus kompak. Harus kompak. Gitu. Jadi saya lihat cerita cucu lah ya. Karena cucu saya itu udah bahkan belum sekolah, dokter bilang anak ini harus duduk ketika makan, walaupun hanya 15 menit pertama. Dia mulai dapat bisa jalan setahun setengah gitu. Iya, kalau lagi pengennya jalan-jalan aja. Tapi ketika jam makan dia harus duduk. Dia harus duduk walaupun hanya setengah jam pertama terus 15 menit selanjutnya mungkin agak fleksibel. Karena menuju kepada makan itu duduk perlu pembiasaan. Nah, itu dengan dokter udah sepakat. Nanti di sekolah juga sama.
Terus saya datang, ayo makan. Kata ibunya, di sekolah sudah harus makan sendiri. Ya, nah itu Ya, TKA mungkin masih boleh dibantu. TKB, disendokin aja TKB biasanya. sudah Sudah harus makan sendiri. sendiri. Jadi bagaimana? Makan dan tidak nonton. Nah, Jadi makan dengan nonton tidak di satu waktu. kadang kan biar mau makannya sambil Sok nonton gitu. nonton. Jadi ada habit kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Kan anak-anak itu ya, eh, dalam saya pelajari di ilmu psikologi, kadang-kadang disebut nakal itu bukan nakal, tapi dia sedang mencoba sistem. Atau kreatif juga ada. Ya, sebelum kreatif dia nyoba, kan nggak boleh makan sambil nonton, cobain ah, nonton, nangis. Oh, Ya udah, kalah orang tuanya. Padahal kalau kalau dia tahu bahwa aturan ini nggak bisa dirubah, dia akan nurut. justru sebenarnya anak itu pinter ya. Pinter, dia sedang mencoba sistem. Sistem ini dijalankan nggak? Nah itu. Aturan Menguji, itu sedang menguji berarti ya. diuji. Kamu nggak boleh makan sambil nonton. Iya. Ternyata boleh. Makan itu harus di tempatnya, jangan kayak Meng ya. Meng tahu teh? Meng tuh makannya di mana aja, kadang di jalan. Kita kan kayak Meng makannya, kadang di depan TV, kadang di meja belajar, ya kayak Meng. Tidak di tempatnya ya, tidak di meja belajar, di meja makan. Ketika aturan itu bisa ditawar, anak akan makin pandai menawar. Nah, artinya konsistensi ya. Konsistensi kepada aturan bukan karena kejam. Tapi tadi tuh anak-anak di Jepang sih disiplin banget. Nah, itu perbedaannya. Terus di Belanda anak SD dia tidak marah kepada orang dewasa yang nyimpen piring yang mandi sampahnya, cuma dia ngeliatin gitu. Makanya kolot-kolot. Bahasa Belandanya ya Ustaz. Ya, untung saya nggak ngerti. Dan untung bukan saya gitu ya. Jadi ayah bunda sekalian yang berbahagia, jadi ketika kita mencoba menerapkan aturan, menjalankan program, itu demi kebaikan anak kita. Dan kita orang tua berkorban untuk konsisten. Saya pernah lihat orang bule, anaknya nangis di luar toko buku, dibiarin bapaknya nyari buku, karena nggak boleh nangis. Ketika nangis itu jadi solusi, ya solusinya nangis. Senjata nanti. Jadi senjata, nggak boleh ini, tapi dikasih ya, berarti nangis tadi aja. Yang pinter tadi ya, dia bisa pinter dan kreatif tadi. Nah, itu. Bahwa dia bisa membaca bagaimana menerobos kendala-kendala itu. Nah, kita kalau sebagai orang tua yang sudah tahu polanya seperti itu, berarti harus sudah bisa 3S mungkin ya. Ya, jadi anak bertengkar. Orang tua yang tahu ilmunya mengatakan, oh itu sedang ngetes suara. Supaya pita suaranya lebih kuat. Wah, berantem. Sibling rivalry, persaingan antar anak, antar keluarga yang sebetulnya tidak akan terlalu heboh. Mereka sedang belajar. Kenapa mereka dibolehkan bertengkar, berdebat, berebut, supaya ego strength-nya tumbuh. Kekuatan egonya, kemudian dia di luar juga bisa mempertahankan diri. Anak-anak yang gampang dibully itu mungkin nggak pernah bertengkar di rumahnya. Justru nggak apa-apa ya, ada latihan bertengkar. Latihan bertengkar, latihan beda pendapat. Ini punya aku. Kenapa aku yang nemu? Itu punya aku. Wah, gitu. Dia sedang belajar, ya, sedang melatih pita suara, sedang belajar mempertahankan pendapatnya. Nanti orang tua memutuskan dengan adil bagaimana solusi. Jadi belajar. Nah, balik lagi bahwa memang ilmu itu harus diketahui. Kalau orang tua yang tahu anak di usia begini dia sedang seperti apa perilakunya, ya insya Allah nggak heboh, itu nggak panik. Nggak, iya, aduh berantem nih, jadi harus segera dilerai. Buat siapa yang gandeng? Yang ngomong itu lebih gandeng daripada anak-anak. Itu. Mungkin nanti sesudah ada dikasih waktu, mungkin ya saat ininya. Ya, biar aja lihat, sepanjang tidak membahayakan. Ya, pertengkaran anak kan rata-rata tidak terlalu membahayakan. Kecuali kalau sudah masuk kepada membahayakan keselamatan mereka, atau keluar kata-kata yang sudah tidak pantas. Baru itu ya. Nah, kita sebagai orang tua turun tangan, melerai dengan dingin. Tidak ikut-ikutan jadi orang ketiga yang bertengkar. Nanti ayahnya membela yang ini, bundanya bela yang ini. Oh, jadi perang keluarga. Atau justru ketika anak bertengkar itu sebenarnya dia sedang belajar bagaimana menyelesaikan masalah. Betul, dia tahunya itu yang sedang dia tempuh ya, bagaimana menyelesaikan masalah, dan sebenarnya memperkuat yang disebut ego strength tadi kan itu sebenarnya harus sudah terbentuk di usia di bawah 3 tahun. Ya, satu konsep diri, yang kedua reality testing, yang ketiga ego strength.
Konsep diri dari mana? Dari siapa saya? Siapa saya dari mana? Saya anak siapa? Nah, bagaimana itunya orang tua? Balik lagi, teladan orang tuanya bagaimana? Yang kedua, reality testing, menunda keinginan sampai pada waktu yang tepat. Jadi kalau kata orang tuanya, kamu belum boleh punya ponsel sebelum SD kelas 5. Ya sudah dijalankan. Tidak perlu jadi masalah. Jalankan dengan istiqomah itu. Nanti anak tahu belajar bahwa oh iya saya belum boleh. Dan para ahli psikologi mengatakan reality testing itu juga dibantu atau didasari oleh toilet training. Kapan kalau mau pipis nggak boleh sembarangan, jangan sok di dia usah sama. Usahanya itu. Di dia. Nah, anak tidak belajar untuk menahan sesuatu, nanti pada waktunya dia boleh lakukan. Itu jadi pembelajaran juga yang disebut reality testing, menahan diri untuk sampai pada satu kondisi yang membolehkan. Katanya ini yang menyebabkan banyak koruptor makin muda. Kayaknya waktu kecilnya jorok. Apa saja boleh gitu ya. Apa saja boleh, nggak pernah dilarang-larang, semuanya dimudahkan, termasuk ya mau pipis segala macam juga nggak perlu tahu tempat dan waktu. Jadi reality testing dan tadi ego strength. Orang sudah anak bertengkar sedang memperkuat. Ini hak saya. Ini saya yang benar gitu. Itu juga sama bersikukuh. Nah, itu sehat sebetulnya pada batas-batas yang wajar sehat. Tinggal nanti sesudah itu dijelaskan mungkin ya. Ya, tidak boleh ada dendam, harus bisa memaafkan dan mungkin juga mengalah ya. Yang sering mengalahkan anak tengah ya, ngalah. Posisinya kurang enak ya. Sama kakak disuruh-suruh, ke adik harus ngalah. Jadi aku harus gimana? Jadi ada nanti poin pemaknaan orang tua masuk bahwa tadi sebetulnya kamu sedang menunjukkan kebesaran hati kamu. Karena sebetulnya itu punya kamu, tapi adikmu pengen. Dan kamu sekarang bisa mendapat yang lebih baik. Kamu berikan pada adikmu sebuah kebaikan. Ke adiknya dikasih tahu, sebetulnya itu punya kakak loh. Tapi kakakmu tuh sayang banget sama kamu. Biar kamu nangis, kamu nggak tega. Jadi orang tua perlu untuk mengajak anak memaknakan apa yang terjadi. Dan itu membantu banget. Ya. Karena anak belum bisa sampai ke sana ya. Anak belum tahu kenapa. Alamiah mereka tahu kakak, adik saling menyayangi. Tapi bentuknya apa dan apakah bentuk perilaku ini bentuk kasih sayang? Nah, itu orang tua membantu. Kenapa dikasihin sama kamu? Karena kamu tuh sayang sama kamu. Oh tadi itu kakaknya balak. Ya, karena sebenarnya punya kakak. Bukan punya kamu nemu. Ini haknya kakakmu. Kakak cuma ingin memastikan bahwa ini punya kakak. Bahwa kamu mau, kalau kamu minta, mungkin kakakmu bilang kasih dari awal. Tapi kan kamu bilangnya ini punya aku. Dengan caranya seperti apa? Ya, diberitahukan caranya, adabnya. Ya udah sana bilang makasih sama kakak. Itu kan jadi nilai-nilainya masuk tuh. Jadi tidak melulu memberi keteladanan itu dengan tindakan yang tidak ada kata-kata, tapi juga ada dengan perkataan, penjelasan juga mungkin ya dari kejadian-kejadian dijelaskan gitu. Ini termasuk misalnya kalau ngajarin anak untuk berbagi, yang mainannya udah banyak banget, ini kenapa harus dikasihin ke sana? Itu. Ya kamu tuh udah banyak banget ya, ini tuh udah tebal atak, rumahnya. Ini kemana? Nah, nggak masuk ya kalau gitu. Nggak masuk. Mainan ini kita kasihin ke anak-anak yang tidak punya. Sepanjang dia bermain, dia senang, bahagia seperti kamu. Kamu bahagia, dia bahagia. Dan orang-orang yang senang berbagi itu disayang Allah. Udah cukup segitu. Itu udah. Oh jadi perbuatan saya ini meaningful ya, kata anak itu dalam hati, berarti banget nih. Mainan yang udah nggak kepake di saya ternyata jadi sesuatu yang membahagiakan orang lain. Nah ini perlu disampaikan. Memaknainya itu tadi. Pemaknaannya anak belum sampai, kita berikan. Keteladanannya diberikan tambahan nilai. Yang dari mana? Dari kita orang. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari nih, kita di rumah sudah memberikan keteladanan ya, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Tapi anak itu kan tidak 100% ada di rumah. Apalagi kalau anak yang sudah usia sekolah gitu ya, ada kan dia ke sekolah. Kalau ke sekolah mungkin masih bisa ada dari gurunya, keteladanan dari gurunya. Tapi kadang juga ada kalanya anak ini bermain dengan teman-temannya, ya, dengan tetangga.
Nah, kadang juga kan di situ ada pengaruh-pengaruh yang ya dia jadi gimana ya ini ragu gitu. Nah, apakah kita perlu khawatir atau tenang saja kalau kita sudah kuat di rumah itu akan terbentuk gitu ya, dia tidak akan terbawa atau bagaimana nih Ustaz? Iya, Antisipasi. kekuatan uh, nilai yang diajarkan itu tergantung kepada konsistensinya. Oh, kembali lagi ke Ya, konsistensi ya. kepada istiqomahnya orang tua Hmm, menjalankan. Anak kalau anak kan anak kita tidak hidup di ruang hampa. betul. Ya, ada anak di jalan yang ngomong dengan isi kebun binatang. Nah, ya itu. Ya, ya kalau anak kita sudah tahu itu tidak boleh, dia tidak. Itu mah dianggap kayak apa ya? Ketika disuntik antibodi gitu, ya. Mhm. Ya, tahu emang ada yang begitu, tapi Mhm. saya nggak boleh. Karena Karena sudah itu tidak tertanam ya. pantas dan itu terus diberitahukan dan anak-anak yang di keluarganya tertanam apa nilai-nilai yang baik dia akan tahan dan dia tidak akan tiba-tiba jadi mengikuti itu semua Kalau sudah ya. kuat di dalam ya. Sudah terpolakan, sudah terbiasakan untuk tahu mana kalimat yang boleh diucapkan, mana yang tidak, untuk tahu kata-kata mana yang dipilih ya, insya Allah nggak akan ke bawah gitu. Jadi tidak perlu khawatir ya. Tidak perlu Jadi khawatir, yang diperlukan adalah konsisten terus. hmm. Anak akan tahu kalau di depan ayah saya, meskipun di luar mungkin dia jir, Nah, ada gitu ya. Ada keluar. tapi tidak sampai kepada yang lebih jauh dari Iya, itu. Dia apa itu? baru mengarah. Teman-teman kalau bicara begitu, Hmm, ya, ya, iya. ya, dia itu kayak imunisasi gitu ya, Oh, masuk tapi kemudian di detox lagi di rumah bahwa itu bukan kalimat. Dan masalahnya kan, kalau di kalangan anak-anak kita berbicara terlalu sopan juga, sok disensori. nah itu terlalu bersih gitu ya. Iya, Ada kalanya perlu memang berinteraksi dengan ya yang lain berinteraksi. supaya dia bisa menempatkan mungkin ya. Kalimat-kalimat yang terlalu halus juga disensorikan atau Iya. ya diketawain Ah, gitu. Tuh, jadi tidak pada komunitasnya gitu ya. Ya kalau saya pun kalau berbicara dengan teman-teman para kuli di pasar mhm, atau ya saya tidak berbicara dengan kalimat yang terlalu terstruktur. mhm, Di sana kalau bilang kemana mana itu biasa. mhm. Nah, kamu kemana? Mana dalam bahasa Sunda kemana mana? Dengan nggak marah gitu. Karena Ya. untuk kalangan Karena di antara mereka itulah mhm, bahasa yang biasa digunakan. iya, Nah, nanti anak belajar mana bahasa yang boleh digunakan di komunitas tertentu, tapi tidak bisa digunakan di tempat yang lain. Itu kan sebuah kekayaan, nah, kekayaan sikap, kemampuan memilah dan memilih. Oke, di sini saya harus bicara begini. Kalau saya berdakwah di kalangan masyarakat yang sebutlah misalnya teman-teman di pasar gitu ya, saya nggak bisa cerita terlalu tinggi. Saya harus berbicara dengan bahasa mereka. Nah, itu anak-anak pun begitu dia sedang belajar. Biar saja. Dunia memang tidak pernah homogen ya. iya, Yang pentingnya orang tua tetap menjaga agar anak itu punya nilai yang bisa dijalankan menjadi perilaku yang ini bisa dijalankan dengan istiqomah. Saya haus boleh minum ya. oh iya silakan Ustaz. Silakan sambil diminum ya. Jadi ada kata Kelasnya kunci bagus ada Cynthia. iya, ada tulisan titian silaturahmi. Ya. Ya, jadi yang saya tangkap gitu ya dari apa yang tadi Ustaz sampaikan, untuk apa menanamkan keteladanan juga bukan hanya ilmu yang dibutuhkan, tapi juga konsistensi istiqomahnya itu juga ya. Ketika sudah istiqomah itu sudah mulai tertanam, maka kita insya Allah tidak perlu khawatir ketika anak ini terpapar. Ada tiga hal Nah, yang mewarnai amal kita supaya sukses ya, termasuk dalam pendidikan. Nah, pertama niat. Kita mau niatnya apa sih ngasih teladan itu? Niatnya luruskan apa? dulu. Supaya apa? Kita mendisiplinkan anak itu harus betul-betul lurus bahwa niatnya lillahi ta'ala supaya anak kita punya kehidupan yang lebih baik, supaya mereka bisa jadi orang yang bermanfaat untuk kebaikan mereka. Tuh niatnya sudah lillahi ta'ala, bukan untuk apa-apa. Bukan karena takut nanti kalau dilihat orang anakku jadi nggak baik Iya bukan ya betul. Ustaz. Ini si anak sahat nah. Nah Ya, itu kadang kan kita itu mah melihatnya bukan orang bukan lain. bukan bukan karena itu, tapi Iya. karena kita ingin anak kita eh lillahi ta'ala kita ini anak kita berperilaku yang baik, yang berakhlak yang baik. Nah, yang kedua tetap ilmu. Tetap perlu ilmunya, nggak bisa ya. Kenapa? Ilmu itu mendahului amal. Nah, Amal tanpa ilmu tertolak kata para ulama.
Bahkan boleh-boleh jadi nggak tercatat. Jadi kalaupun beramal, bagus kebenaran aja tuh. Nah, tapi Karena, ilmunya belum ini gitu ya. karena bukan ilmunya dia nggak Belum punya pas. atau nggak Iya. nyampe. Jadi tetap satu niat yang lurus, yang kedua ilmu yang cukup memadai. Nah yang ketiga konsistensi istiqomah. Ini tiga serangkai ini diterapkan terus. Mengajarkan disiplin tidak bisa sehari, mengajarkan pembiasaan sholat tidak bisa sehari, mengajarkan berbagi tidak bisa sehari, mengajarkan jam belajar tidak bisa sehari, terus. Jadi istiqomah, konsisten, menjalankan apa-apa yang sudah dianggap baik secara ilmu dan senantiasa menjaga niat. Ini semata-mata adalah gitu. Berarti perlu kesabaran juga mungkin untuk menjaga istiqomahnya itu ya Ustadz. Kadang-kadang kita kan, Betul. aduh ini mencontohkan, padahal sebenarnya kan harus sudah mendarah daging lah kalau untuk kebiasaan baik kan sudah terbiasa gitu ya. Dan kesadaran bahwa yang namanya manusia termasuk anak kita itu tidak bisa dirubah dalam semalam. Nah itu Yang penting. disebut kesabaran itu didasari oleh pemahaman bahwa mengubah manusia tidak bisa sebentar. Membangun Apalagi anak-anak. peradaban cukup perlu waktu yang lama. Rasulullah saja dibimbing oleh wahyu satu generasi itu hampir 25 tahun. Jadi kalau kita ngedidik anak kan kadang-kadang ada anak yang bagernya terlambat. Ah itu, aduh itu Jadi bagernya berat sekali. terlambat. Saya punya contoh anak yang bagernya terlambat. Ah, gimana gimana itu Ustadz? Waktu dia SD, nakalnya ya Allah. Masya Allah. Saya pasti nyolong uang orang tuanya buat jajan. Di mana aja dia pencari uang yang baik ya. Artinya di mana aja ibunya nyimpan duit dia ketemu. Nyari. Ketemu gitu ya. Buat apa? Buat jajan sama teman-temannya. Kemudian ketika dia masuk usia SMP, dia adalah anak yang senang nonton. Dan dulu tuh zamannya nyewa video tip ya VHS itu Betamax itu ya, yang video tuh. Nah, dia pakai akun ayahnya. Jadi ayahnya tiap bulan ada tagihan 100.000. Siapa? Loh itu anak bapak, suruh bapak katanya. Ya, begitu SMA dia mendapatkan musibah besar, nenek dan pamannya meninggal dalam waktu yang berdekatan. Terpukul sekali, mengalami depresi dan kemudian hampir cukup lama tidak sekolah ya. Tapi ketika pulih dia sekolah lagi. Lulus SMA, diterimalah di sebuah sekolah kedinasan. Mulai itu benar. Sekolahnya bagus, kemudian juga nilainya baik, lulus sekolah tepat waktu, dapat beasiswa, kemudian lulus, bekerja, menikah. Sudah menikah, apa yang dia lakukan pada satu waktu dia pulang ke rumah, dia tanya ayahnya, ya tahun ini pensiun ya? Iya, emang kenapa? Kalau pensiun udah mulai mikir akhirat ya? Maksudnya, haji udah belum? Belum. Udah mau nggak? Ya mau lah. Ya kalau udah pensiun tuh coba mikir haji apa. Kamu nih ngapain kata ayahnya? Datang-datang ceramah gitu. Bapak bener mau pergi haji? Iya. Dikeluarkan kwitansi. Saya sudah bayar. Daftarkan. Saya tahu Bapak tahun ini pensiun. Dan hadiah pensiun untuk Bapak itu adalah Bapak pergi haji. Ini Bapak dan Ibu sudah saya bayar. Terlambat tuh bagernya. Jadi, nah itu ya mungkin di situ poinnya. Ketika kita dapat anak yang tanda kutip itu ya, Ya. terlambat itu ya tidak juga apa namanya kita berputus asa atau jadi Anak-anak yang ini mah bangor emang waktu kecil nah itu sering jadi hero loh. Waduh. padahal sebenarnya nah itu tadi mungkin karena terlihat memang seperti nakal tapi sebenarnya tadi kan ada Kadang memuji. kita tidak bisa membaca dan salah memberikan label. Ini bukan anak nakal, anak kreatif. Saking kreatifnya, ya semua benda di rumah dibongkar. Karena dia penasaran. Ya. Kalau kita ibunya Thomas Alva Edison, mungkin anak kita yang bangor teh jadi peneliti. Apa gitu ya jadi Ya, sesuatu. Thomas Alva, kan Thomas Alva Edison dikasih ruang bawah tanah Iya, untuk mengeksplor semua difasilitasi yang ya. iya diberi berkembang. Mungkin kita salah membaca anak kita. Itu Jadi satu kita lagi nggak tuh. bisa salah dibacanya bangor weh. Ini berat nggak mau sekolah dan memang dia dasarnya calon atlet. Atlet mah nggak perlu pinter-pinter ya. Iya.
jadi sepak bakatnya. bola yang baik tidak perlu rumus gerak benda dalam bidang datar, nggak perlu. Yang perlu mah lompat, najong, Iya, justru tekniknya, bagaimana teknik teknik berlarinya, berlari, iya, skillnya, iya. kebugarannya, otaknya harus ada. Nah, disitulah. Kemana ini Hmm, melemparkan bola? Bagaimana? Jadi, oh ini memang memang ada anak yang nggak bisa dipaksa untuk sampai S2, nggak perlu. Dia sesudah SMA di sekolah sepak bola dan dia bisa jadi atlet yang hebat. disitulah juga kita membutuhkan ilmu membaca ya, membaca minat anak bagaimana. Itulah perlunya ngobrol diskusi dengan para guru atau dengan para Nah, ahli yang yang kadang lain. tidak terlihat ya sama Ya, jadi kita. tidak ngeblame dan mencap anak, Nah, ya, betul. tapi menceritakan gejala. Mm-mm. Anak saya kalau disuruh baca hese, tapi tempo main futsal, ya Allah, itu kayak nggak ada habis-habisnya tenaganya. Oh, di situ potensinya. Iya, tapi Anak kita saya tidak bisa, susah banget ada di dalam ruangan. Tapi kalau misalnya dia sedang disuruh market day, jualan, oh senang paling sekali. laku, Iya, dia happy banget. karena paling aktif Iya, menawarkan. oh, rupanya Iya, dia calon bisnismen. iya. Nah, kita kan kekurangan bisnismen. Kebanyakan politisi, Maaf. maaf bukan belumnya. Ya, ya, jadi perlu juga ilmu, perlu juga tadi mendengarkan ya dari yang berinteraksi dengan anak kita. Kita tidak sembarang langsung mencap, wah anak-anak ini nakal atau tidak bisa apa. Hindari untuk mencap anak dengan cap tertentu, apalagi yang jelek. Tentu juga tidak boleh kegeeran, ya. Wah, anak saya mainnya calon ilmuwan hebat. Nah, Bentar, nah itu kadang juga ada yang seperti bentar itu. dulu. Nah, Dia mungkin punya kesukaan pada sesuatu bidang dan nampak menarik bagi dia, tapi apa dia mau jadi ilmuwan hebat atau apa, nanti dulu. Jadi buta pengetahuan anak jangan, kegeeran juga nggak nah, boleh gitu. ya intinya tidak berlebihan dalam Ya, hal apapun mungkin ya. betul. Proporsional mungkin ya kita berikan. Ya. Baik Ustaz, kalau kita bahas tentang keteladanan itu kan keteladanan itu di semua aspek ya, Ya. semua aspek kehidupan kita contohkan sesuatu yang memang seharusnya seperti apa gitu ya. Nah itu termasuk untuk hal kepedulian mungkin ya Ustaz. Nah, untuk kepedulian kepada sesama. Nah khusus untuk kepedulian kepada sesama ini gimana nih menanamkannya gitu, bagaimana mencontohkannya ke anak kita gitu. Karena kan kadang-kadang juga bisa jadi anak-anak belum tahu ini, belum paham maknanya apa ini, kayak misalnya tadi gitu ya berbagi gitu. Ya dia belum tahu, tapi ketika kita jelaskan, nah alhamdulillah terus bisa, oh ini maknanya ini. Nah kalau khusus untuk kepedulian kepada sesama nih barangkali ada strategi khusus nih untuk ini. Ya, yang pertama sih sebetulnya tetap pada edukasi dan keteladanan. Nomor satu itu. Tetap ya. Jadi orang tua tetap memberikan pemahaman, tapi juga tetap dan memberikan teladan bahwa ada sesuatu yang harus dilakukan sebagai sebuah kebaikan, dan orang tua menunjukkan pembiasaan yang menyenangkan. Ya, ketika orang tua berbagi itu happy gitu. Kemana Bu? Ini mungkin zakat. Mau kasih zakat ke lembaga ini, dititipin nih. Sudah mulai dikenalkan Udah juga mulai, ya. udah mulai dikenalkan bahwa ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Tentu sesuai dengan umurnya, ya. Ya tadi anak-anak kecil diajak tentang mainannya suruh Mulai dibagikan. dengan yang itu dia Yang berbagi yang nggak gitu ya. kepake dulu deh, yang kamu udah nggak seneng gitu ya. Nanti kalau udah agak besar diajak tentang bagaimana pemaknaannya. Kalau kenapa sih ibu suka bagi-bagi, suka ikut-ikut wakaf? Kenapa? Ini kayak nanam pohon nih, ya. Kalau nanam pohon tuh memang buahnya nggak langsung. Tapi kalau ibu rajin nanam pohon sekarang, bapak rajin nanam pohon sekarang, nanti bapak yang nggak ada, kamu masih nak ngambil buahnya kan? Nah jadi berbagi itu untuk sesuatu yang kita perlukan nanti, bahwa kita akan mendapatkan nggak sekarang, tapi nanti. Jadi diberikan pemaknaannya, ya. Nah narasi-narasi seperti itu juga kembali lagi ya orang tua bisa menyampaikan narasi seperti itu artinya pemahaman. Dan sekarang kalau saya harus jujur, tidak lagi sesuatu yang sangat tertutup. Ada banyak AI, ada ChatGPT, ada DeepSeek, ada
Gemini, bahkan ada Meta yang ada di genggaman. Iya. Ngobrol lah dengan mereka. Ya, memang perlu verifikasi pada beberapa, tapi kan kuncinya ada yang disebut dengan prompting ya. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda pengen tahu bagaimana cara memberikan edukasi yang baik pada anak-anak, ajak ngobrol si DeepSeek itu, ajak ngobrol si ChatGPT itu. Ya, apalagi yang berbayar. Teman saya ada ustadz itu sampai bayar $20 per bulan. Karena dengan ngobrol dengan mereka yang berbayar sangat sangat akurat. Jadi kita itu bukan lagi sesuatu yang mewah tersembunyi, enggak. Kita bisa, gimana ya, saya pengen jadi orang tua yang baik. Ayah, Bunda, sesudah acara ini boleh kemudian merenung. Jadi saya harus bagaimana? Tuh ngobrol tuh. Nah, ya, itu ya. Bisa. Oh, ada. Oh, gitu. Apapun. Ada contohnya. Ada nggak contohnya orang tua yang sangat berhasil, yang begitu hebat mendidik anak yang keluar tuh? Ya, jadi sekarang era di mana orang yang mau mencari ilmu akan dapat. Bahkan hampir-hampir gratis. Tinggal kemauan ya. Tinggal kita mau, ada kesadaran nih, oh ya, saya ini pengen jadi orang tua yang baik. Gimana caranya? Nah, gitu. Jadi diberikan pemaknaan kalau sudah sampai pada usia yang lebih remaja. Jadi kita ajak mereka sesuai dengan sesuai dengan pola pikirnya. Saya jadi ingat anak perempuan saya waktu lulus SMA, dia bilang begini, aku mau bernazar katanya. Nazar apa, Neng? Kalau aku keterima ke Unpad atau ITB, aku sumbangin celengan ayam ini. Punya celengan ayam sejak SD. Bayangkan ada berapa ekor tuh. Dari SD sampai SMA. Rupanya punya celengan ayam. Nggak dibongkar-bongkar ya. Nah, uang receh masukin gitu ya. Maksudnya gimana? Ya, nazar kalau aku keterima di Unpad atau di ITB, aku akan sumbangin ini nih ya. Terus saya tanya, kalau nggak keterima gimana? Nggak jadi dong. Ya enggak lah, katanya kan namanya juga nazar. Terus saya bilang, berarti kalau kamu keterima, kamu dapat 2 hal. Keterima sekolah dan pahala dari wakaf dan sedekah yang kamu keluarkan sebagai memenuhi nazar. Tapi kalau kamu nggak keterima di Unpad, nggak keterima di ITB, kamu nggak sedekah, rugi 2. Nah itu jangan sampai 2 ya. Jadi gimana tuh katanya, si ayah. Gimana kalau dibalik saya? Maksudnya gimana ya? Sedekahkan dulu semuanya. Terus mau minta sama Allah. Ya Allah, saya sudah sedekah lillahi ta'ala. Dan sekarang tolonglah aku pengen masuk kalau nggak ke Unpad ke ITB, belajar yang baik, tes. Nah jadi kalau sudah lebih dewasa, bisa lagi diajak seperti itu. Nah itu ya lebih luas lagi. Dan dia lakukan, alhamdulillah keterima. Bukan cuma di Unpad, kemudian dapat beasiswa LPDP ke Sussex University. Ada jalan yang mungkin ini ya, barangkali takut saya lupa, para ayah bunda juga harus menyadari bahwa anak-anak kita tuh rezekinya udah disiapin. Yakin saja ya. Yakin, kita tuh bagian nganterin aja. Ya, berikan nilai-nilai yang baik, ajak anak ibadah, ajak punya akhlak yang baik. Nanti pemilik anak kan bukan kita. Nah, pemiliknya tuh Allah gitu. Yang mencipta dan memiliki anak kita itu sudah menyiapkan hal baik buat mereka. Tinggal kita memantaskan anak kita, pantas nggak? Nah itu tugas kita ya. Tugas kita membuat anak jadi pantas mendapatkan yang terbaik. Dalam ikhtiar, di dalam doa jangan lupa. Karena doa itu bisa mengubah takdir yang belum terwujud. Iya. Mungkin takdirnya anak kita S1, tapi kita doain minimal S2 di luar negeri jadi. Dikuatkan doanya. Dikuatkan, ya Allah pengen S3, pengen ya Allah punya anak tuh ada namanya PhD itu. PhD PhD-nya tapi bukan yang itu gitu. pengen dapat anak tuh yang wisudanya sampai 3 kali S1, S2, S3 dan bermanfaat bagi sesama. Atau mudah-mudahan anaknya jadi guru besar, jadi profesor. Boleh tuh sesuatu yang sifatnya atau kayak Pak Rofi menulis buku di mana-mana berapa. Pengen anak saya jadi penulis yang baik, tulisan yang baik mengubah dunia. Buku bahkan mengubah dunia itu juga kalau udah rezekinya kaya raya dan nulis buku. Iya betul. Kayak penulis-penulis tertentu gitu ya. Jadi orang tua tuh menyiapkan saja anak-anak sampai pada satu titik, nanti mereka mendapatkan kepantasan untuk mendapatkan apa yang sudah Allah rencanakan, bahkan lebih dari yang sudah direncanakan. Gitu tadi. The power of doa. Jadi
tidak berkecil hati, tidak tidak usah melihat realita yang ada, misalnya kita dalam segi ekonomi, masih kurang mampu gitu ya. Terus kita jadi, paling nanti anak saya paling sampai mana aja, tidak tidak sampai situ ya Ustadz ya. Nggak Justru boleh. kalau mimpi mah, mimpi dan minta. Sekarang banyak banget tuh ada Mas Santoso, Santosoid siapa ya di ITB? Santois. Oh iya namanya Santoso. Iya, dia kan menjemput Iya, anak-anak. Walau rektor ITB-nya diajakin iya. ngejemput anak-anak. Memang kita sedang membangun impian. Dan itu penting. What's your dream? Eh, itu penting banget orang punya impian. Dan kalau urusannya dengan Allah, impian itu tak terbatas. Dan saya menyaksikan bagaimana orang yang di masa lalunya nobody sekarang jadi somebody gitu. Ada orang yang lu bareng lah dengan saya, dia sekarang jadi profesor yang punya kepakaran yang sangat spesifik. Bayangkan, dia dibayar untuk menghitung tingkat kesunyian mobil. Karena mobil itu makin mahal, makin sunyi Iya, kan. makin gak ada suaranya itu Makin makin nggak mahal ya. kedengar suara dari luar, makin adem gitu. Ya kalau mobil yang murah mah nggak usah pakai klakson juga orang minggir kan. Iya, Udah gandeng. udah kedengeran. Bagaimana dia sampai ke situ gitu. Hmm. Ya. Jadi jangan dibatasi oleh kondisi sekarang. Justru kondisi-kondisi sekarang yang kurang ini harus jadi motivasi untuk mendapatkan yang lebih baik. Pertama dari mana jalannya? Pendidikan. Pendidikan, nggak ada yang sia-sia dari pendidikan. Nggak ada yang sia-sia. Kalau orang sudah mendapat pendidikan yang baik, berinvestasilah pada pendidikan anak. Mahal, ya apa boleh buat. Ya. Tapi kadang juga banyak beasiswa ya Ustaz. Kalau sudah di level tertentu, beasiswa itu banyak banget. Tuh. Di LPDP aja uangnya lebih dari 100 triliun. Masya. Ya, belum dari perusahaan. Kalau ini salah satu contoh di ITB nih ya. Kalau penerimaan mahasiswa baru itu ngejajar di sana lembaga yang ngasihin beasiswa. Tuh. Begitu anak datang, kamu kenapa? Saya mau daftar tapi nggak punya uang. Loh, nggak punya uang? Sudah, sana. Pilih mana? Majuin. Dan rata-rata diberi. Kemarin saya baca juga di status kawan saya, seorang guru besar di Unpad. Jadi, aduh, anak walinya mungkin nggak kuliah semester ini. Oh. Karena nggak punya uang. Oh ya Allah. Terus gimana? Kata dosen walinya, kamu datang ke ruangan saya besok. Ya, dibantu. Jadi bukan hanya beasiswa tuh. Para dosen yang berhati malaikat itu Masih juga luar biasa. Jadi gimana, Bu? Ya harus saya selesaikan lah. Jangan sampai kamu berhenti kuliah hanya karena kamu nggak punya duit. Saya juga dengar guru-guru di SMP di daerah Balai Endah yang patungan buat beliin sepatu anak. Di SMP negeri. Sekolah kami bukan sekolah orang kaya, Bu Budi. Banyak anak-anak yang tidak mampu. Kami bahkan patungan buat beliin sepatu. Supaya murid kami sekolah pakai sepatu. Jadi, faedah azam tafatawakal ala Allah. Bahwa kalau kita sudah berazam, bertekad, tawakal. Kenapa? Karena yakin ada pertolongan. Ya ayyuhalladzina amanu intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu beriman dan menolong Allah, sungguh-sungguh di jalan Allah, nanti Allah tolong. Nah, itu konsep-konsep itu tuh harus masuk ke dalam diri kita nih. Ayah bunda, apalagi orang tua dari sekolah Alam Baharu ya, harus sangat fight. Punya cita-cita yang hebat. Nanti anak-anaknya pada jadi ahli ilmu, ada yang jadi pengusaha. Terus mereka berkolaborasi, collab. Ya, yang ahli ilmu pengen bikin sekolah, yang pengusaha punya uangnya, ayo bikin. Nanti ada yang jadi dokter, ada yang jadi pengusaha, dokternya pengen bikin rumah sakit, collab. Itu yang kita bayangkan. Dan itu menjadi sesuatu yang impian yang besar. Bahwa nanti anak-anak kita itu dalam ukhuwah yang hebat, terbiasa dengan pendidikan yang baik di sekolah, bahkan di rumahnya, mereka melahirkan karya-karya besar sebagai sebuah komunitas. Itu kan keren banget dan itu membuat hidup kita lebih hidup, percaya. Kenapa terlalu semangat gini? Iya. Nah, itu ya. Masya Allah. Menebarkan juga semangat nih buat ayah bunda semua di rumah ya, insya Allah. Nah, tadi kan sebenarnya ketika orang tua mengusahakan, berikhtiar, mencari pendidikan yang terbaik, mencari beasiswa dan lain-lain, itu juga sebenarnya sedang memberikan teladan ya, bahwa kita tidak berhenti dengan keadaan, tapi kita berusaha gitu. Nah, berusahanya ini yang diteladani sama
anak kita gitu sama putra putri kita. Jadi ketika menghadapi sesuatu, putra putri kita juga akan melihat, oh kita tidak bisa berhenti sampai di situ. Kita juga harus mengusahakan. Saya membaca anak-anak keluarga miskin yang tetap sekolah. Kenapa? Saya lihat ayah saya kayaknya nggak pernah menyerah. Ayah saya orang miskin tapi dia tidak pernah menyerah untuk berbuat yang terbaik untuk saya. Raheni yang di Universitas Negeri Semarang, yang ayahnya tukang beca, yang wisuda diantar pakai beca, itu dia lihat ayahnya bukan cuma jadi tukang beca, tapi juga kerja jadi penjaga malam. Untuk apa? Untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Maka saya pun jadi terinspirasi oleh Nah, ayah itu saya. ya, berarti itu Inspirasi dari orang tua itu anak tuh ngelihat gitu, ya. Oh ayah saya, ibu saya tuh berbuat sangat hebat untuk supaya saya berhasil. Maka dia pun merespon itu. Nah, keyakinan kita juga. keyakinan kita itu orang tua yang yakin tuh tertanam. Nah, itu. Kelihatan. Kalau anak-anaknya ragu-ragu juga kelihatan. Anak melihat, ah si bapak tuh yakin. Gitu. Jadi aku gimana ya gitu ya. Orang tuanya yakin, do your best. Lakukan yang terbaik dan nanti biar Allah yang mengaturkan. Takdir kita tidak pernah tahu, tapi insya Allah Allah menyiapkan hal baik untuk kita. Orang tuanya yakin, maka lahir anak-anak yang juga punya keyakinan. Kita kepada yang baik. Kita kembali lagi tadi ke kepedulian. Ya. Bagaimana kita menanamkan kepedulian kepada anak kita ya, kepedulian kepada sesama nih. Kepedulian kepada sesama itu kan kadang kita bisa contohkannya dengan kita membantu orang lain secara langsung gitu ya. Ada yang butuh bantuan gitu. Misalnya di jalan, ada apa namanya, orang yang sudah tua, nenek-nenek yang sudah tua, kita contohkan, oh kita bantu bawakan barang bawaannya. Nah itu yang memang secara langsung gitu Ustaz, dicontohkan. Tapi ada juga yang pedulinya itu melalui harta gitu Ustaz. Jadi kadang kita ada nih kalau di dalam Islam itu kan sebenarnya dalam harta kita itu ada haknya orang lain. Nah, gimana nih Ustaz konsepnya seperti apa dalam Islam nih yang terkait dengan zakat, infak, sodako, wakaf. Nah bagaimana nih hubungannya dengan kepedulian kepada sesama? Kata Nabi begini, kalau kamu bisa tidur nyenyak dalam keadaan kenyang, sementara tetanggamu tidak bisa tidur karena lapar, kamu tahu dan tidak berbuat apa-apa, kamu tidak beriman. Itu meliputi segala udah. Jadi nggak ada lagi artinya value yang kita miliki, harta yang kita miliki. Dan kemudian juga Islam mengajarkan, tidaklah sampai kamu pada kebaikan yang sempurna. Sehingga kamu mampu melepaskan, memberikan di jalan Allah sebagian harta terbaik yang kamu miliki. Jadi kita tuh di surat Al-Imran tuh, itu tidak akan disebut atau tidak akan sampai pada level yang terbaik sebelum kamu bisa membagikan sebagian yang Allah titipkan. Dan itu oleh para sahabat responnya luar biasa. Ada seorang sahabat yang langsung wakaf kebun kurma terbaik di dekat Masjid Nabawi, yang Nabi pun sering ngadem di situ, diserahkan oleh beliau. Ya Rasulullah. Jadi para sahabat itu dulu kalau ayat turun itu langsung praktek, bukan dikaji. Oh iya ya, bukan dianalisa gitu ya. Oh, ini gimana ininya. Jadi ayatnya apa nih? La tanalur birra, tidak akan sampai kamu kepada kebaikan yang sempurna hatta sampai kamu bisa berbagi. Oh, kalau gitu saya berikan harta yang terbaik. Berikan. Ada Zaid bin Haritsah, dia jenderal, ya, prajurit. Dengar perintah itu. Apa yang terbaik? Lihat, oh, kuda perang. Prajurit rata-rata miskin, punyanya kuda perang, punya baju perang. Ya Rasulullah, ini adalah harta terbaik yang saya miliki. Terimalah wakaf saya. Jadi direspon. Begitu luar biasanya ajaran Islam tentang bagaimana berbuat baik pada sesama. Bahkan ada dikisahkan seorang yang sangat kaya, yang kebunnya sangat banyak, propertinya banyak, dan dia terkenal dermawan. Tapi satu hari dia ngelihat di sebuah kebun, ada seorang budak kulit hitam penjaga kebun, didatangi seekor anjing. Anjingnya itu kayaknya lapar. Nah si budak ini mengeluarkan roti, dikasih makan. Anjing kan nggak makan roti, tapi karena lapar, dimakan apa aja. jadi dimakan.
Habis roti itu satu, Iya. masih ngeliatin anjingnya. Masih lapar ya. Dikeluarkan roti yang kedua, dimakan lagi. Sampai 3 roti, baru si anjing itu pergi. Orang kayak ini bertanya pada budak itu, wahai budak, kamu setiap hari dapat jatah roti berapa? 3. Tiga-tiganya kamu berikan kepada anjing itu? Iya. Kenapa? Pertama, saya lihat anjing itu lapar banget. Terus kamu makan apa? Saya, ya entah apa sajalah. Yang penting supaya jangan sampai anjing ini mati kelaparan. Saya tidak tega melihatnya. Saya tahu anjing ini bukan dari sini katanya. Ya, dia kenal dengan anjing-anjing yang di situ. Ini kayaknya anjing dari tempat yang jauh datang ke sini kelaparan. Jadi kata si orang kayak ini, ya Allah, nggak ada artinya kebaikan saya dibandingkan dengan budak ini. Dia memberikan jatah makannya sehari untuk seekor anjing yang kelaparan. Apalagi yang ini yang memiliki. Ya akhirnya dia apa? Akhirnya dia tanya, mana pemilik kebun ini? Dicari. Begitu didatangi, saya beli kebun itu dengan budaknya. Oh. Dibeli. Dan sudah itu apa? Diberikan kebun itu kepada sang budak dan sang budak dibebaskan. Masya Allah. Jadi contoh-contoh teladan di dalam Islam itu sedemikian rupa sehingga kita itu harus melihat harta sebagai sebuah titipan yang justru akan ketemunya itu kalau sesuatu yang sudah dilepaskan di jalan Allah. Ceritanya entah real entah enggak tapi menarik. Seorang pemilik toko di Jogja itu orang yang selalu mau berbagi teh. Jadi kalau ada rumah yatim yang minta sumbangan dikasih, kalau ada masjid majuin proposal dikasih, nggak pernah. Kemudian orang berkata, wah Anda ini seorang dermawan yang sangat hebat. Kayaknya bagi Anda harta itu sesuatu yang sudah tidak berarti. Enggak, kata si pedagang itu. Saya itu sangat suka sama harta saya. Saya adalah pencinta dunia. Oh, justru. Pencinta dunia. Dan sedemikian sukanya sehingga saya pengen saya ketemu lagi dengan harta saya. Kalau saya sudah mati. Caranya bagaimana? Saya titipin di rumah yatim, saya titipin di lembaga wakaf, saya titipin di masjid-masjid, nanti insya Allah itu ketemu lagi saya dengan harta saya. Jadi konsepnya menyukai harta itu dengan menitipkannya di lembaga-lembaga, di tempat-tempat yang memerlukan harta yang ada pada kita. Nanti ketemu lagi. Itu mungkin ya konsep atau yang perlu kita pahami. Justru semakin kita mencintai harta yang kita miliki, justru semakin kita bagikan, kita sebarkan untuk kemudian kita bisa justru bertemu dengan harta lagi itu, nanti kalau kita titipkan di tempat yang tepat. Dan ada hal yang sangat agung dalam Islam bagi para ahli sedekah. Sedekah, infak, atau pemberian di jalan Allah itu kan namanya nanti macam-macam ya. Ada zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tapi semuanya terangkum dalam kalimat infak, pemberian di jalan Allah sebetulnya. Orang-orang yang senang melibatkan dirinya pada program seperti ini, orang-orang yang sangat ikhlas berbagi, orang yang tahu ada hak orang miskin pada harta orang kaya dan mengeluarkan zakatnya, mengeluarkan infaknya, mengeluarkan sedekahnya, apalagi kemudian lebih terstruktur dalam wakaf, yang dijanjikan oleh Allah itu bukan hanya bahwa yang diberikan itu akan balik lagi, bukan. Itu pun sudah dijanjikan. Setiap itu yang udah pasti. Itu kan seperti satu butir biji tumbuh 7 tangkai, tiap tangkai 100 butir. Oke. Tapi bagi beberapa orang itu sudah bukan itu yang dikejar. Yang dikejar apa? Yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah bagi orang yang ahli sedekah, ahli berbagi itu apa? Ketenangan hati. Itu tuh nggak bisa dibeli. Ketenangan hati itu nggak bisa dibeli. Kalau orang yang tenang hatinya adalah orang kaya, maka nggak ada orang kaya yang depresi. Tapi siapa yang ngantri untuk konsultasi? Karena ketidaktenangan orang kaya. Orang miskin mah baru-baru mikir gitu, mikir makan aja. Jadi ketenangan hati, ketenangan jiwa, ini sesuatu yang dijanjikan oleh Nabi. Dengan berbagi, itu akan mendapat ketenangan. Dari mana sih ketenangannya? Dari kebersihan hati. Hatinya jadi bersih dari apa? Dari sifat kikir, dari sifat sombong, dari sifat rakus dunia. Makin dunia itu ditahan, makin jadi menggelisahkan. Makin mungkin dia jadi rakus, jadi kepengen lebih, sedang tidak proporsional. Bukan saya mengatakan tidak boleh kaya, bukan. Justru saya mau mengatakan harus kaya. Dan sebaliknya saya melarang orang bercita-cita miskin, nggak boleh. Kenapa? Karena miskin mah nggak pakai cita-cita juga jadi.
Hmm. Keadaan sudah bisa membuat itu ya Ustaz ya. Bercita-citalah jadi orang soleh yang kaya. Seperti Abdurrahman bin Auf. Seperti Ibu Nur Hayati Subaka. Nah, Yang in di Indonesia sekarang. Tapi ternyata ya teh. Bukan hanya orang Islam yang senang berbagi itu. oh iya. Anak saya bekerja di sebuah lembaga di Toronto, di Kanada. Lembaga itu memberi makan ratusan ribu orang setiap hari. Sepanjang tahun. Hmm. Ada namanya food bank. Di Kanada banyak food bank. Food bank itu memberi makan orang-orang miskin, datang makan. Mereka mendaftar dan setiap ratusan ribu orang. Saya bilang, dari mana uangnya? Dari orang-orang kaya di Kanada yang berdonasi. Kenapa orang kaya di Kanada senang berdonasi? Donasi sosial mereka jadi pemotong pajak. Nah, ini mungkin yang harus di Indonesia juga diberlakukan. Cita-cita forum zakat ini sudah mungkin 20 tahun yang lalu sudah diperjuangkan supaya zakat jadi pemotong pajak. Ya, Tapi ditolak oleh Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak ditolak. Masuknya hanya kepada PTKP, pendapatan tidak kena pajak, dimasukkan soal itu. Ini harus dirubah lagi. Kalau pemerintah masih mau supaya rakyatnya senang bayar pajak, jadikan zakat sebagai pemotong pajak. Nah, ya, zakat, infak, sedekah, wakaf pada karena lembaga sama-sama mengeluarkan sebagian harta kita sama ya. dan itu mendorong orang untuk oke. Iya. Saya harus zakat 1 juta, oke, tapi saya sudah wakaf nih 150.000, 200.000 dalam batas yang dibolehkan, jadi pemotong. Orang malah jadi lebih jujur gitu. Kewajiban sebagai muslimnya terlaksana, kewajiban sebagai warga negaranya terlaksana, hatinya tenang, Masya Allah. Tidak ada pertentangan dan kemudian dikelola dengan baik itu, ya rakyatnya dihargai, kita sebagai seorang muslim, warga negara kita jalankan. Jadi kembali lagi pada nilai-nilai kebaikan yang ada pada kegiatan-kegiatan berinfak, bersedekah. Kalau zakat mah udah jelas itu kewajiban. Yeah. Yang ini membuat menentukan value kita taat atau tidak taat. Dan zakat itu kan ringan sekali. 2,5% pada harta simpanan. Bukan rumah yang dipakai nggak kena zakat. Mobil yang dipakai nggak kena zakat. Pakai operasional nggak kena zakat. Rumah yang dipakai nilainya 2 miliar nggak kena zakat. Tapi rumah yang kita simpan sebagai investasi yang nilainya 300 juta kena zakat tuh. Berapa zakatnya? 2,5% dari nilai rumah. 2,5. Tapi kalau rumah itu disewakan, 2,5% dari nilai sewa. Kenapa? Karena sudah ada asas manfaat. Sudah dipakai itu, dipakai orang lain untuk berteduh, dipakai orang. Nah, jadi bagaimana? Kurang apa lagi itu kebaikan yang diberikan? Ya tidak memberatkan zakat. Infak dan sedekah itu sesuatu yang sifatnya rule of law. Kalau zakat rule of law, hukum. Ini mah rule of law. Bukti cinta. Cinta pada Allah, cinta pada sesama. Makin cinta pada Allah dan sesama, makin banyak yang kita keluarkan. Tidak lagi terbatas pada 1-2 kali. Kalau ada yang mengajak untuk berbagi itu enggak enak gitu. Memang pengen, meskipun mungkin jumlahnya kita aturkan. Sejauh yang mampu kita lakukan. Dan itu menjadi satu kebaikan. Nah, jadi ketika kita sudah memaknai itu dengan baik, zakat, infak, sedekah, apalagi wakaf. Wakaf yang sudah jadi fenomena ya, bagaimana di dunia Islam itu disepakati oleh dunia bahwa itu skema terbaik untuk menjadikan fasilitas-fasilitas sosial hidup dan lebih bermanfaat. Digemakanlah wakaf. Wakaf itu pemberian yang lebih monumental, kan wakaf wukuf diem gitu ya. Jadi tidak, kalau zakat fitrah langsung habis. Zakat mal boleh juga langsung habis atau boleh untuk produktif. Nah, kalau wakaf lebih kepada sesuatu yang sifatnya fenomenal. Wakaf sekolah, wakaf rumah sakit, wakaf sumur atau sumber air yang bermanfaat, wakaf perkebunan, wakaf peternakan. Jadi nilainya terus nggak berhenti. Nilai wakafnya tetap, bahkan bertambah. Pasti bertambah. Karena misalnya diberikan properti. Kan nilainya naik terus. Ya. Diberikan tanah pertanian. 1 miliar beli tanah pertanian. 1 miliar sekarang. 10 tahun lagi sudah bisa 10 miliar nilainya. Berarti yang berwakaf nih, wakafnya nambah terus. Masya Allah, pahalanya juga nambah terus ya. Pasti bertambah, value-nya naik. Wakaf sekolah. Bangunan sekolah sekarang nilainya berapa? 500 juta. Sekarang 5 tahun lagi nilainya sudah bukan 500 juta lagi, sudah 2,5 miliar. Nah, wakaf beliau ini
bertambah. Jadi kalau kita sudah sampai pada titik itu, pasti nggak merespon. Ketika kita diajak untuk bagian dari sesuatu yang sifatnya bagian dari kepedulian sosial yang dibingkai oleh nilai-nilai agama. Ya orang Kanada tadi dia cuma Iya. saya donasi nih karena supaya pajak saya dipotong. Lagi pula senang aja lihat orang miskin bisa makan di tempat saya gitu. Sebenarnya nilai-nilai kebaikannya juga sama gitu ya. Nilai-nilai kebaikan itu universal. Hmm. Jadi ketika disebutkan bahwa orang bertakwa itu allazina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i. Orang bertakwa itu berinfak dalam lapang dan sempit. Itu salah satu yang universal ada pada manusia. Ya orang di Kanada begitu. Kemudian ada cerita seorang miliuner di Afrika. Saya lupa namanya, tapi ceritanya Ya, real itulah. terjadi. Dan dia itu punya banyak sekali harta, tapi dia sudah sampai pada satu titik harta itu tidak lagi memberikan makna yang hebat. Jadi orang kalau belum punya motor, pengen motor, begitu punya motor tuh dilapiin tiap hari ya. Tapi begitu dia punya mobil, motor nggak jadi sesuatu yang istimewa. Nah orang ini punya kapal pesiar, semuanya. dia punya kapal tanker, dia punya segalanya. Tapi hatinya mulai hampa. Dan apa yang dilakukan oleh temannya? Saya yakin ini bukan muslim lah. Yuk, ini ada kegiatan memberikan kursi roda untuk anak-anak yang nggak bisa jalan. Untuk kaum difabel. Kamu perlu berapa kursi roda? Biar saya kirim. No, bukan begitu caranya. Kamu ikut dengan saya, bahwa kursi rodanya kita berikan kepada anak-anak itu. Ya sudah, waktunya ada. Bagikan tuh beberapa kursi roda. Begitu dia mau pulang, ada seorang anak kecil yang memegangin kaki orang. Dan melihat wajahnya lama-lama. Kata si bapak ini, kamu mau apa lagi? Bilang aja kalau mau apa saya kasih. Bukan, katanya. Bapak sudah ngasih saya kursi roda dan ini sangat hadiah yang sangat hebat. Saya cuma lagi ngapalin wajah bapak. Nanti kalau saya masuk surga, saya mau cari. Masya Allah. Ada pengen seperti itu. Jadi kebaikan itu universal. Nah kita yang sudah orang Islam, kalau nggak ikutan itu rugi banget. Pada itu ciri dari takwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i. Yang berinfak itu pemberian di jalan Allah. Bisa zakat, bisa infak, bisa sedekah, bisa wakaf. Gitu kan. Baik. Seru sekali ya ini, Ustaz. Mulai dari tadi keteladanan sampai kepedulian. Nah ini ada ini sedikit nih Ustaz di yayasan kami, di Yayasan Unbina Muda Indonesia sudah terbentuk lembaga yang mengelola wakaf, zakat, infak, sodakoh. Alhamdulillah. Mau doanya Ustaz supaya ini bisa termanfaatkan dengan baik ya, supaya juga kami amanah untuk mengelolanya. Untuk ayah bunda juga kalau ada yang ingin menyalurkan sebagian dari hartanya, ingin membersihkan hartanya, ingin berbagi dengan yang lain gitu ya. Kami sangat terbuka sekali untuk menerima donasi dari ayah dan bunda dalam bentuk zakat, wakaf, infak, dan sodako ya. Sebetulnya bukan donasi loh. Iya, namanya apa Ustaz? Titipan yang akan bermanfaat. Manfaat itu bukan untuk lembaga saja, tapi untuk yang menitipkan. Masya Allah, nah ini nih yang saya penasaran. Kadang-kadang jadi yang mendapat manfaat itu bukan hanya lembaga, tapi yang nitip itu bermanfaat. Kenapa? Setiap harta yang dikeluarkan akan dikembalikan oleh Allah berlipat-lipat. Lain syakatum lah. Begitu bersyukur, bentuk syukurnya apa? Berbagi nih, nitip. Ketitian amal ya. Titian amal namanya. Titip sama titian amal, nitip nih. Ini mau bikin gedung, perlu berapa? 50 juta lagi. Saya titip 5 juta. Saya mau 5 juta tapi setahun ya, nyicil. Boleh, nggak apa-apa. Komitmen. Nah, itu kan sebetulnya sudah sedang membangun kebaikan untuk yang nyimpen. Bukan hanya untuk lembaga ini. Lembaga ini dikelola pasti secara nirlaba. Bukan sebuah kegiatan profesional untuk mendapatkan keuntungan. Nah, ini berarti satu kesempatan beramal. Ayo bunda. Gitu. Ayo berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini ada kesempatannya. Kami membuka kesempatan seluas-luasnya untuk ayah dan bunda untuk menitipkan sebagian hartanya supaya nanti kita bisa bertemu lagi dengan harta kita nanti ya, dan dengan nilai yang berlipat-lipat gitu ya. Maka mangga silahkan ayah bunda bisa menyalurkannya ke nomor rekening berikut ini ya. Jadi ada di layar ya. Nah, sedikit iklan ya. Ini barangkali memang ayah bunda, bukan barangkali, pasti ada yang membutuhkan begitu ya. Justru
justru yang punya harta yang membutuhkan untuk tempat Saya pernah menyalurkannya ya. ditanya sama Kang Daan, Ustaz, mana yang lebih beruntung? Yang ngasih zakat atau yang nerima zakat? Ternyata, Ternyata yang ngasih. Masya Allah. Yang ngasih itu sudah dia menjalankan kewajiban, Iya. sudah yang dikeluarkan dijanjikan akan kembalikan berlipat-lipat, dosa-dosanya diampuni, Aduh, apalagi dijanjikan nih, aduh hatinya banyak tenang. banget ya. Jadi Ketenangan hati menang itu. banyak dia. Iya, menang banyak. Ayo, ayo Bunda yang Yang mau mau menang menang banyak. banyak, cepetan. Nah, ayo berlomba-lomba ya. Mangga silakan. Nah, mungkin sedikit Ya, ini untuk program-programnya mungkin ya. Saya ya, coba ya. sedikit ini Ustaz. Di Titian Amal ini kami ada program-program yang sedang berjalan adalah pembangunan sifat tahunan ya, perluasan dari Sekolah Alam Gaharu dan Nunbina Buddha Indonesia, karena dari lahan yang ada di sini yang kita tempati sekarang, masya Allah ya, sudah penuh sekali gitu, sudah penuh sesak ininya, jadi kami membutuhkan kita membutuhkan eh, lahan atau area yang lebih luas lagi untuk tempat-tempat belajar. Dan yang sebenarnya yang lebih membutuhkan dalam waktu dekat adalah pembangunan Kertamana, kelas baru di Kertamana. Jadi kami ada dua lokasi yang Ya. direncanakan ada pembangunan ya. Pertama di Kertamana ada penambahan kelas ya insya Allah. Kemudian di sifat tahunan pembangunan kelas baru ya, bangunan baru. Insya Allah nanti untuk di sifat tahunan selain kelas baru atau sekolah baru lanjutan dari di kami kan sudah ada program-program dari playgroup, daycare, kemudian RA, MI, MTS, alhamdulillah sudah ada. Kemudian nanti insya Allah mohon doanya ya Bunda dan Ustadz, kita akan ada pembangunan untuk program MA ya, dan insya Allah juga ada program boarding ya insya Allah. Nah, ditunggu mangga ayah bunda yang mau berkontribusi ya, yang mau tadi itu manfaatnya banyak sekali gitu ya. Kami tunggu itu. Kemudian, nah ada satu program yang menarik ini Pak Ya, apa itu? Ustadz Budi. Untuk anak-anak yang tadi bagian dari praktek kan tadi kan teori, Ya, ya, ini ya. kan Harus ada prakteknya nih. prakteknya, pembiasaan anak seperti apa gitu Iya, ya. pembiasaan. Nah, tadi kan diniatkan yang untuk kebaikan, kemudian istiqomahnya. Nah, melalui kegiatan ini insya Allah terfasilitasi. Mulai dari hal yang kecil. Jadi di Sekolah Alam Gaharu, insya Allah nanti ke depan akan ada program namanya Celengan Amal nih, Ayah Bunda. Jadi anak-anak yang bersekolah di Sekolah Alam Gaharu akan membuat celengan. Nah, tadi mirip-mirip sebenarnya tadi sama ceritanya Putri Yausa dia gitu. Celengan ayam. Nah, kalau ini celengan ayam, kalau ini celengan amal. Jadi dari sedini mungkin, sekecil mungkin, apa namanya, sudah dikenalkan bagaimana kita konsep berbagi tadi gitu ya, dengan melalui tadi celengan amal, melalui sesuatu amalan yang konsisten, setiap hari menyisihkan sedikit saja gitu ya, bagian dari uang jajannya, sedikit Banyak dari juga boleh. oh iya, banyak apalagi. Lebih boleh gitu ya. Tapi kan kadang-kadang ya itu tadi ya lagi berproses gitu. Itu kemudian nanti dikumpulkan, kemudian kita salurkan ke titian amal, dikelola, kemudian akan kita salurkan untuk kegiatan-kegiatan sosial yang sebenarnya untuk kegiatan di sekolah itu juga. Karena kan di sekolah Alam Baru juga ada kegiatan-kegiatan sosial, Ustaz. Nah, jadi sebenarnya dari anak-anak itu juga nih. Ya, mudah-mudahan kegiatan ini bisa sebagai pembiasaan untuk berbagi gitu ya, Ya. menanamkan jiwa berbagi, kemudian juga mudah-mudahan bisa terbawa sampai nanti. Ya. Baik, menarik ini sebenarnya Ustadz, tapi ya itu ya, kayaknya kita jeda dulu nih, kayaknya ayah bunda di rumah justru ada yang penasaran mungkin ya dari Oke. apa yang kita bahas, mulai dari keteladanan, kemudian kepedulian gitu ya. Mungkin ada dari ayah bunda yang ingin bertanya gitu ya. Nah, silakan dari ayah bunda, eh, ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Hmm, kalau ini yang terkait keteladanan mungkin ya, Ustadz, ini ada pertanyaan masuk. Nih, bagaimana cara mengatasi anak yang mulai berbohong? Nih, alasan berbohongnya karena malas melakukan dan takut dimarahi. Padahal kan orang tuanya tidak mencontohkan untuk berbohong, tidak gitu. Tapi ya tadi karena kreatif dan pinternya tadi, nah akhirnya berstrategi dengan berbohong tadi. Gitu. Gimana Kalau nih? dilihat dari pertanyaannya malas melakukan, takut dimarahi. Nah, itunya berarti poinnya ya. Kayaknya sih misalnya udah sholat belum? Udah. Hmm. Padahal dia malas,
Tapi kalau bilang belum, Belum, itu dimarahi. nanti dimarahin. Nah, Nah, gimana nih? mengajak anak untuk bertanggung jawab, ini saatnya. Ya, ketika kepada anak diberitahukan bahwa mengakui kesalahan dan menerima hukuman itu lebih mulia daripada berbohong supaya tidak dapat hukuman, kan hukumannya dimarahi, dia malas terus dia ngebohong, itu diberitahukan betul perilaku yang tidak baik. Ajak dia untuk bisa menerima kenyataan bahwa kalau dia melakukan kesalahan harus siap bertanggung jawab. Satu ketika seorang ustadz berkomitmen dengan anak-anaknya bahwa kalau sampai ada kalian yang tidak sholat, bagaimana? Pukul. Pakai apa? Pakai gantungan baju. Itu udah komitmen ya? Komitmen. Jadi dibuat komitmen dulu nih. Dibuat komitmen. Jadi supaya tidak berbohong lagi, ditarik ke belakang, ada komitmen. Nah, sang ustadz kemudian sudah berkeliling, pulang ke rumah, kumpul anak-anaknya, supaya yang kemarin nggak sholat, jangan cung. Apa hukumannya? Pukul sama gantungan baju. Ambil gantungan bajunya, dipukul dengan pelan di bagian kaki, tapi nggak pelan banget, pokoknya kerasa lah, cepret. Tapi sudah itu ayahnya bilang, maafin ayah ya, ini kan komitmen kita. Nah, jadi bagaimana anak dan orang tua itu membangun relasi yang sedemikian baik sehingga anak tidak perlu berbohong untuk mengakui kesalahannya. Diajak saja bahwa kamu itu harus mau, ini kesempatan untuk apa? Untuk mendidik anak punya tanggung jawab. Jadi bukan hanya sekedar bab bohong dan tidak bohong, tapi bagaimana kemudian dia bisa tumbuh jadi pribadi yang bertanggung jawab sambil bohongnya jadi hilang. Nah, mungkin kadang kita menyelesaikannya tidak secara langsung ya. Kalau kadang kita terpikir tuh anak ini ketahuan nih bohong. Kadang kita kan kepikirnya kamu nggak boleh bohong ya. Ini itu gitu ya. Tarik Justru, lagi ke belakang. nah, Ada justru. kesepakatan. Oh, kamu sebagai muslim harus sholat. Nah, nilai Kamu itu harus ini dijalankan. Kalau tidak, kita punya komitmen apa, hukumannya apa. Oke, dijalankan. Harus dijalankan. nilai yang diangkatnya apa gitu ya. Tadi yang tanggung jawabnya itu kan. Betul. Dan anak merasa terlibat. Bukan hanya menerima dampak dari kebohongan. Karena hukuman ini kita rancang bareng-bareng. Nah, jadi dia punya nilai juga dong. Ini kan kesepakatan saya gitu. Jadi pada dasarnya manusia itu, termasuk anak-anak, ingin dihargai. Ingin hidupnya berarti, bermakna. Nah, bagaimana kita mengangkat anak sampai pada kondisi itu. Ayah Bunda barangkali masih ada yang mau bertanya, silahkan ya, boleh disampaikan di chat YouTube-nya ya. Nah, saya sambil menunggu pertanyaan, kita lanjutkan lagi ya. Kita bahas terkait wakaf gitu ya Ustaz. Barangkali Ustadz Budi bisa ceritakan nih contoh-contoh wakaf yang bisa membangun peradaban gitu ya, dari wakaf bisa membangun sesuatu fasilitas pendidikan yang kemudian ini bisa membebaskan biaya pendidikan untuk siswa-siswanya gitu atau mahasiswanya gitu. Barangkali ada cerita-cerita gimana? Ya, ada sejarah mencatat ada University Al-Khawariyin di Fes, Maroko. Dan itu tahun 859. Jauh ya? Jauh sekali. Itu hanya apa dari kelahiran Rasulullah. Penggagasnya Fatimah Al-Fikri. Membangun gedung, operasional sekolah, membayar guru, membayar siswa, bangun perpustakaan dan asrama. Jadi pada dia orang yang kaya dan dia bangun itu semua. Dan ini berdiri dengan wakaf. Kemudian Al-Azhar Kairo, tempatnya Ustaz Rofi, pesantrennya Ustaz Rofi itu sudah. Dan mulainya tahun 970 Masehi. Al-Azhar itu, ya. Seluruh operasionalnya dari hasil kelola properti, dana-dana wakaf. Dan ada juga yang terkenal itu rumah sakit dan madrasah Nuruddin Zangki di Damaskus. Itu yang namanya perawatan pasien, pendidikan dokter. Ini digabung dia antara layanan kesehatan dan layanan pendidikan. Semuanya dari harta wakaf. Mau muslim, mau non muslim, berobat gratis. Masya Allah. Itu sudah ada. Dulu nggak pakai BPJS. Nah itu. Jadi ketika ada kesadaran itu tidak perlu lagi ya. Ketika negara dan kita sudah sepakat bahwa yang namanya dana wakaf bisa untuk kemaslahatan umat, tapi ada syaratnya. Ini dikelolanya bukan oleh negara, oleh sipil.
Jadi bukan pajak. Tadi kalau pajak kan Bukan, bukan pajak seperti itu urusan pajak. negara. Iya, Jadi kalau iya. wakaf ini adalah memang supaya apa? Supaya menjadi lebih berkelanjutan, Mhm. ya karena wakaf. Tidak ada kepentingan-kepentingan politis Tidak mungkin ya, boleh ada Ustaz. kepentingan politis di dalamnya. Semuanya Mhm. semata-mata lillahi ta'ala dan untuk kemaslahatan semua. Dalam kasus-kasus yang ditemukan dalam sejarah Islam, semua orang, muslim bukan muslim, boleh menikmati itu semua. Nah, itu manfaatnya ternyata bukan hanya untuk muslim ya. Bukan, bukan. Iya. Jadi dalam sejarah nampak bahwa yang namanya wakaf itu sesuatu yang bisa bermanfaat begitu hebat. Nah sekarang barangkali kalau saya jadi orang tua murid nih ya, Mhm. kan saya udah Gimana? bayar. Oh iya mikirnya, aduh lumayan lagi Kan saya udah oh, bayar. oh, Lumayan bayarnya. mahal, ya bukan lumayan Lumayan. murah. Iya Ustadz Ya, betul. saya udah bayar. Saya Iya. ngapain wakaf juga? Iya Lah terus kan kemana itu itu kan uangnya gitu? kemana uangnya? Mm-mm. Nah, itu kan pertanyaan Betul, itu. betul. Dengan mudah bisa diceritakan. Kalau pengen tahu pembukaan sekolah kan monggo kerso Iya, silakan. tinggal di ini ya. Dan hampir semua sekolah, lembaga pendidikan itu kan memodali diri dari masyarakat untuk investasi beli tanah, untuk gedung pada saat awal, memberikan pendidikan pada guru. Apa yang dibayarkan oleh kita sebagai orang tua murid itu masuk ke biaya operasional. Tapi untuk melejitkan lembaga pendidikan sebagai bagian dari upaya membangun peradaban, perlu dari yang namanya wakaf. Perlu yang namanya dana zakat, infak dan sedekah. Dan itu menjadikan kita lebih dari apa yang harusnya kita lakukan. Dan orang-orang yang mulia itu adalah orang-orang yang melakukan sesuatu jauh di atas apa yang harus dia lakukan. Bukan tugas kita ngurusin sampah. Dan kita bukan petugas kebersihan. Tapi kata Nabi, kalau ada paku di jalan dan kita singkirkan, itu adalah amal soleh. Tidak melihat itu tugas siapa. Iya, bukan. Itu ada di jalan, ya kita lakukan. Dalam konteks itu kita tahu bahwa yang namanya amal tidak akan pernah mengkhianati kita, amal soleh. Di dunia jadi wasilah, dia kabulkannya doa. Di alam barzah itu jadi teman. Nanti dia yaumil hisab jadi pembela. Jadi nggak ada lagi ruang yang membuat kita tidak ikutan pada tiap amal. Ayo, Apalagi orang tua murid dari ayo Bunda, jangan sampai ketinggalan ya. bayangkan satu ketika Gaharu menjadi sebuah lembaga pendidikan besar yang Masya punya Allah. rumah sakit, Amin, amin, amin. punya hotel, punya lembaga layanan transportasi. Iya. 25 tahun lagi kenapa tidak? Sekarang masih begini, nanti jadi satu lembaga yang dimulai dari kapan? Dari wakaf kita sekarang. Ayo, jangan sampai terlewat nih kesempatan baik ini ya. Kemudian juga saya cerita sedikit mungkin, Ustadz, dibangunnya Yayasan Bina Muda Indonesia juga itu memang sebenarnya tidak terlepas dari zakat, infak, wakaf, sodako. Ya terutama wakaf ya. Sebenarnya apa yang kita nikmati sekarang gitu ya, gedung-gedung sekolah gitu. Eh, Memang sebagian dari pembiayaan dari orang tua, betul. Tapi tadi untuk pengembangan, kadang juga ada untuk penambahan kelas itu tadi dibutuhkan ya, dibutuhkan sekali dari luar, dana dari luar yang memang itu melalui wakaf biasanya kalau untuk pembangunan gedung sekolah. Gitu. Kadang-kadang juga untuk operasional, untuk ini upgrade kemampuan guru-gurunya nih, ada sebenarnya dananya. Tapi kalau hanya kita mengandalkan dari dana yang ada, ya sayang sekali. Ini kebutuhannya seperti apa gitu ya. Kemudian anak-anak yang ada di sini kan membutuhkan guru yang lebih kreatif, yang lebih cerdas lagi. Nah, ini kesempatan ini kadang kita tambahkan gitu ya dari biaya dari JIS itu, dari zakat, infak, sodako, kita gunakan untuk upgrade guru-guru juga. Apalagi di kita lembaganya lembaga yang menaungi pendidikan Al-Quran. Ini Sekolah Alam Gaharu dan Nun Learning Center itu di dalamnya adalah ada pendidikan pendidikan Al-Qur'annya. Jadi kalau ayah bunda ada sebagian harta yang akan disalurkan, ayo ini insya Allah ya kita salurkan ke sini, kita kelola dengan baik gitu ya, akan kembali lagi nanti ke ayah bunda. Nah kalau ayah dan bunda orang tua murid dari sekolah Gaharu nanti anaknya lulus dari sini, kan sekolah ke tempat lain. Betul. Mau nggak tetap punya kenang-kenangan terbaik di sini? Mau nggak? Mau dong. Apa kenang-kenangan terbaiknya? Ketika kita menitipkan sebagian harta kita di sini.
nggak akan hilang. Tuh ada batu batanya satu dari saya. Masya Allah. Dan itu kan endless gitu, nggak Mhm, berujung. mhm, Ya, itu ada 10 cm. Jadi dulu pernah ada wakaf, mhm, bukan 1 meter ditawarkannya per mhm. senti. Karena Nah, wakafnya di daerah strategis yang mahal. Ya, ya dan dia jadi membuka kalau seluas-luasnya ya. 1 meter misalnya 5 juta, Berapa maka ini? boleh wakaf 1 senti. Bahkan 1 senti wakaf untuk tanahnya, Mhm, satu batu bata untuk bangunannya, itu mhm, akan menjadi kenang-kenangan yang indah sekali, yang mhm, membuat satu, silaturahminya tidak terputus. mhm. Kita di Gaharu pasti akan selalu mengenang Mhm. siapapun yang sudah berkontribusi ke sini. Iya. Dan bapak dan ibu, dan bunda yang pernah memberikan kontribusi, pasti pasti keinget lah. Mhm. Ada ikatan itu, bukan untuk menyebut-nyebut amal, bukan, tapi ada Nah, ikatan. Alhamdulillah, saya dulu ikutan ya. Ternyata Gaharu sekarang lebih seperti yang tidak seperti yang dibayangkan, lebih baik bertumbuh. Oh, untung saya dulu ikutan. Jadi saya jangan menyesal, maksud saya. mhm, iya. Gitu tuh. Nah, ayo Ayah Bunda jangan lewatkan kesempatan ini. Nah, insya Allah ya kami membuka kesempatan seluas-luasnya untuk Ayah dan Bunda ya. Baik, kita kembali ke pertanyaan dari Ayah dan Bunda Ya, nih. Ada yang masuk. Nah, ini izin bertanya Pak Ustadz, dalam kondisi orang tua sibuk bekerja, apa strategi sederhana agar tetap bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya? Gimana? list perbuatan-perbuatan yang ingin kita lakukan untuk mereka. Satu, menemani bikin PR. Dua, menemani makan tanpa ngomel. Harus ada itunya ya. Kalau lagi makan, makan bareng aja, nggak Iya. usah makan sambil ngomel. "Ah, makan yang cepat gimana?" Ah, kalau lagi makan, makan aja. Makan tuh pengen rileks gitu ya. Menemani anak makan, menyiapkan baju anak-anak. Sebetulnya mungkin sudah banyak yang dilakukan, cuma karena nggak ditulis, jadi merasa belum berbuat apa-apa. Dan karena kita sudah fokusnya, aduh aku udah sibuk bekerja Ya, gitu ya. Padahal ada kan sisa masih waktunya. bisa ngantar, Nah, itu juga sih masih harus. bisa hadir kalau diundang parenting, itu penting. Nah, penting tuh parenting. Ya, dan bukan hanya bunda loh, ya bunda. Ya, Ayah bunda. saya suka kesel kalau diundang parenting, terasa sekolah di sekolah anak yatim. Anak yatim, aduh jangan sampai Yang ya. datang ibu-ibunya doang, ini bapaknya kemana? Gitu. Padahal ada Jadi ya. para ayah ya, hati-hati Nih nih. dipanggil nih Ya, ayah. hadir ya kalau parenting. Insya Kalau Allah ada ya. parenting, aku hadir. Kalau anak bertanding atau tampil, ikut. Nah, Itu penting banget. itu Ya, juga sebenarnya keteladanan juga ya. Itu bagian-bagian kecil sebenarnya. itu hal yang menunjukkan bahwa kita lihat anak itu berarti bagi kita. Ada seorang rektor yang bilang pada saya, ayah saya jenderal pemudik katanya. Tapi waktu saya SD, ayah saya udah jadi tentara, pangkatnya tinggi, tapi kalau dipanggil ke sekolah, ayah saya nggak pakai seragam. Datang menghadap guru. Hmm, Dan itu saya hormat banget tuh kata ayah ke ayah saya. Jadi supaya bisa menjadi teladan bagi anak-anak, ya sudah kita tunjukkan bahwa kita hadir di saat mereka memerlukan kita ada. Kita lakukan kegiatan-kegiatan. Coba di list saja, sebenarnya sudah banyak kegiatan yang belum dikerjakan. Nah, ya konsisten aja dengan itu. Suami istri bekerja bisa berbagi tugas. ya, kadang juga kan ada saatnya hari libur ya. Justru ketika hari Ya, libur itu kan family time. Nah, nah, justru di situ kita tanamkan family time nilai-nilai itulah itu. kemudian kita masuk kepada anak-anak, nilai-nilai yang baik. Jadi kesibukan memang memang harus ada yang direnungkan kembali ya di zaman ini. Dulu katanya orang tua kita yang kerja itu cuma bapak, Iya, kalau anaknya dulu. banyak, Mm-mm, tapi malah bisa ngasih warisan. mm-mm. Sekarang yang kerja ibu dan bapak, anaknya sedikit, ribut. Nah, Ada itu yang ya. salah kayaknya. Apa ini ya? Ada yang salah kayaknya. Ya di Nah, tengah-tengah situasi seperti itu iya. tetap bisa menjadi teladan. Satu, pastikan bahwa kita mengerjakan hal yang sangat diperlukan anak pada masanya. Memberikannya tempat yang baik untuk belajar, mengantarnya ke sekolah-sekolah terbaik. Pada saat bersama-sama dengan anak, lakukan yang bisa dicontoh oleh anak. Jadi Ya, memanfaatkan waktu yang ada gitu yang ya. betul-betul ada Mm-mm, dikerjakan, diisi. Kalau subuh kan pasti belum belum kerja, ya. mm-mm. Kalau subuh belum kerja. Ada lah Nah, masih di ada rumah. kesempatan untuk melaksanakan, menunjukkan bahwa ada kebiasaan sholat subuh Nah, dan itu. misalnya tilawah, Ya. ya, malam sebelum tidur, Mm-mm. ya. Mungkin anak juga udah mulai terlelap tapi dengar ayah dan ibunya baca Quran Insya Allah. tiap malam. Kok ada teladan juga, ya. Teladan yang lain banyak sekali teladan yang lain. Ya, terima
kasih Ustaz Budi untuk ini jawabannya ya. Mudah-mudahan bisa terjawab nih tadi apa namanya pertanyaannya. Baik, kami sampaikan ucapan terima kasih ini untuk ayah bunda yang sudah menitipkan ya, menginfakkan hartanya di titian amal. Di episode kali ini sudah terkumpul sebanyak 915.000. Nah, alhamdulillah kami kumpulkan, kami nanti gunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial ya, insya Allah nanti akan diberitakan nanti infokan ya. Baik, selanjutnya nih, kayaknya cukup deh Ustadz, alhamdulillah ya. Seru sekali nih, banyak sekali yang kita bahas ya, luas sekali juga yang kita bahas. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa dipraktekkan, nah, kemudian bisa diterapkan untuk menjadi bekal kita membangun peradaban berikutnya. Ketika apa yang kita tanamkan untuk anak kita sesuatu yang baik, ini akan menjadi bekal untuk masa depan. Nah, sebagai penutup nih, apa pesan utama yang ingin disampaikan nih dari Ustadz untuk seluruh orang tua yang hadir agar tidak pernah lelah dalam mendidik anak dengan keteladanan dan menjadikan mereka generasi Seorang Khalifah Al-Mansur dari Bani Abbasiyah meminta nasihat pada seorang ulama. Sang ulama memberi nasihat dengan memberikan ilustrasi. Lihatlah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu punya 11 anak. Dan ketika meninggalkan warisan sebanyak 18 dirham. 5 dirham untuk beli kain kafan, 4 dirham untuk biaya penguburan. Sisanya 9 dirham itu yang diwariskan untuk 11 anak. Tapi anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz itu kelak kemudian menjadi orang-orang yang bisa berwakaf. Sekali wakaf aja 100 ekor kuda. Setiap anak. Kenapa? Karena teladan dari ayahnya luar biasa. Dan ada orang bernama Hisham yang juga punya 11 anak. Ketika dia meninggal, dia mewariskan kepada setiap anaknya 1 juta dirham. Tapi anak-anak Hisham itu begitu menderita sehingga beberapa menjadi pengemis di pasar-pasar. Jadi keteladanan pada anak itu lebih pada karakter yang kita berikan contoh sehingga mereka meniru apa yang kita lakukan. Dan insya Allah dengan demikian anak-anak kita akan hidup dalam keadaan yang lebih baik, terutama menjadi orang yang terjaga iman dan Islamnya dan tetap menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama. Mudah-mudahan kita menjadi orang tua yang tidak pernah lelah dan selalu berharap dan juga selalu optimis bahwa Allah memberikan kepada kita kebaikan demi kebaikan, terutama melalui anak-anak yang soleh dan soleha. Hatur nuhun, terima kasih. Insya Allah ketemu lagi di waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ayah bunda, dengan tadi closing statement dari Ustadz Budi, pertanda berakhir sudah ya acara podcast Titian Silaturahmi episode 2 kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita terapkan insya Allah dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ayah bunda. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya Ratu Isfauzia. Mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sebentar ayah bunda. Kita ada foto bersama dulu dipandu sama admin. Silakan admin. Yang bisa melihat senyumnya cuma admin. Nah. Oh iya, silakan di open kamera. Oke. Kita mulai dari slide 1 ya, totalnya ada 4 slide. Kita 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 ya. Oke, jadi 1, 2, oke, masih di tengah. Dan kita slide 2, 1, 2, 3. Dan selanjutnya slide 3, 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih juga Ustadz Budi. Terima kasih teman-teman semua tim di sini. Terima kasih ayah bunda. Ketemu lagi nanti
di podcast edisi yang ketiga bulan depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.